kami sudah memperbaiki yang di LK. LK-nya ada 3, minimal dari LK, dari ketersediaan file akan di-report masing-masing oleh tim. Jadi setiap Jumat nanti akan ada 18 tim yang akan mereport semua pekerjaan yang di masing-masing PMO. Ini mungkin salah satu cara untuk kita terbiasa menggunakan GWS, terbiasa menggunakan pendampingan, dan juga mungkin terbiasa untuk melihat apa yang sudah dikerjakan rekan-rekan di PMO yang lain. Jadi mungkin agenda kurang lebih di minggu ini ya, Bapak dan Ibu. Kami tunggu dulu mungkin sampai 5 menit, 13.12 baru kami mulai. Terima kasih. 1 menit lagi, Bapak dan Ibu selamat datang. Mas Aswin, izin kami mulai. Hadir masih ada agenda lain, teman-teman di PMPK? Mas Jimmy, sorry Mas Jimmy. Iya Mas Aswin. Lagi masih sibuk ya? Sambil tracker plus ini triple Vicon ya. Sorry Mas Jimmy tadi ini. Izin kami mulai Mas Aswin. Silakan Mas Jimmy. Baik, izin Pak Direktur, Bapak dan Ibu setelah rapat Zoom meeting untuk yang dari PMO 11 transformasi organisasi, kami mulai untuk rapat siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Mas Aswin, Direktur PMPK, Bapak Ibu Kepala Sekolah Usaha di lingkungan Satker Pusat Ditjen Power Dasmen, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dari Setijen dan dari Direktorat di lingkungan Ditjen Power Dasmen. Izin untuk agenda siang ini adalah untuk yang pendalaman ketika nanti Bapak dan Ibu akan melakukan pendampingan ke seluruh project admin. Jadi nanti Mas Aswin kami usulkan untuk mulai hari Jumat ketika pertemuan rutin nih 18 tim yang di PMO ini yang setelah dilakukan pendampingan selama dari beberapa saat yang lalu, kami akan membuatkan format laporan. Jadi setiap tim pendamping akan melaporkan hasil pendampingannya. Model template akan kami siapkan. Jadi misalnya saya mendampingi tim yang di 10 misalnya. Jadi misalnya parameternya ada dari sederhana saja seperti yang ada di teman-teman sudah lihat juga. Parameter ketersediaan dokumen, parameter dari grupnya, keaktifan, dan parameter beberapa LK. Ada 3 LK yang kami siapkan. Jadi modelingnya adalah nanti per Jumat itu 18 tim ini akan report hasil progres pendampingan selama seminggu. Ini mulai kita terapkan per minggu ini dan harapannya nanti berjalan sampai dengan minggu seterusnya karena arahan dari Mas Aswin adalah bahwa kita harus segera meninggalkan hanya melihat dari jadwal dan ketersediaan dokumen. Kita sudah harus melihat nanti substansi, bahwa sudah ada beberapa isu yang kemarin diraise juga oleh Mas Aswin, selain bahwa contoh yang seperti yang helpdesk, ada beberapa hal juga yang harus segera kita mulai masuk untuk memberikan beberapa rekomendasi. Jadi itu tujuan kita, jadi nanti mulai minggu depan, 18 tim yang didampingi oleh Bapak dan Ibu, nanti masing-masing akan melakukan report ke Mas Aswin hasil dari pendampingannya. Nah, siang ini Bapak dan Ibu untuk pendampingan pendalaman, nanti ada Mas Ulum, ada Mbak Pilin, ada saya, ada juga Mas Rudi. Bahannya yang mana? Bahannya sama dengan apa yang diberikan di panduan. Modelingnya adalah nanti tim penyaji, Mas Ulum dan teman-teman, posisinya akan menyampaikan materi dan izin Bapak dan Ibu, mohon disiapkan akun dan juga nanti laptop masing-masing. Ini nanti Bapak dan Ibu harus bisa menjadi project admin dan juga nanti otomatis akan menjadi seorang anggota dari sebuah tim PMO. Karena dengan 2 hal yang tadi ketika diskusi dengan Satker atau diskusi dengan rekan-rekan project admin yang lain, Bapak dan Ibu akan memberikan bantuan kepada project admin yang lain. Ini kami melihat kalau kita melihat dari beberapa saat ketika PMO RBI ini di RBI PMO 11 untuk transformasi organisasi. Saya masih sering salah. Jadi GWS ini kami masih merasa bahwa ketika diminta bekerja di GWS itu tidak ada value editnya dan malah merasa bahwa ini sebagai beban tambahan kerja baru. Itu mungkin PR kami juga, PR kita semuanya bahwa kita harus banyak mengeksplor yang di GWS itu apa saja yang nanti bukan memberikan pekerjaan ke Bapak Ibu ataupun ke semua rekan-rekan di PMO 1 sampai dengan 18 tapi menjadi alat bantu untuk meringankan pekerjaannya. Nah, dengan cara seperti apa? Nanti teman-teman kita melakukan pendampingan. Per siang ini akan kami berikan akun project admin untuk yang 11. Karena nanti Bapak Ibu diskusi dengan project admin. Jadi Bapak dan Ibu akan punya angle yang pertama sebagai project admin dan angle yang kedua adalah ketika Bapak Ibu menjadi anggota dari sebuah PMO. Apa saja. Nah, itu nanti untuk yang materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Ulum. Kemudian nanti tetap saya mendampingi dan sampai dengan yang terakhir tuh untuk yang dokumentasi
nanti akan disampaikan oleh Mbak Pilih. Dan yang berikutnya adalah untuk yang materi panduan, ini kami selalu mengupdate. Jika Bapak Ibu lihat di PMO PDM untuk .info, itu selalu akan ada updatean di panduan. Yang terakhir adalah kami sedikit memperbaiki untuk yang grouping dengan metode cara memasukkan grup itu ada beberapa cara. Oke, baik. Kita pertama ke yang panduan dulu, Mbak Pilin atau Mas Ulum. Bisa. Sebelum mulai, izin Mas Aswin memberikan arahan. Silakan Mas Aswin, mohon maaf. Baik Mas Jimmy, saya rasa cukup sih ya. Tentu saya terima kasih untuk Mas Jimmy dan teman-teman semua yang meluangkan waktu, dan saya yakin ini semua sebenarnya di tengah kesibukan ya, tapi ini menunjukkan komitmen yang luar biasa dari PDM 11, dan saya melihat tren yang semakin positif nih Mas Jimmy nih ke teman-teman ya, dan saya juga masih mulai melihat fungsinya sangat penting di PDM 11 ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ini Mas Jimmy sudah berjibaku luar biasa nih. Terima kasih dengan tim. Saya rasa masalahnya sih sebenarnya hanya masalah kita perlu waktu untuk fokus belajar. Saya rasa ini teman-teman pasti dengan kompetensi dasarnya sih sudah sangat mumpuni sih Mas Jimmy. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan tentu sekali lagi kegiatan ini kan batu loncatan. Tentu implikasinya adalah ketika kita bisa mencoba melihat, mengkoordinir jadwal-jadwal kegiatan dari masing-masing PDM. Saya rasa itu saja mungkin dari saya, Mas Jimmy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Ya, mohon maaf jika sepanjang perjalanan PDM 11 masih banyak yang perlu kita perbaiki dan sempurnakan, tapi udah keren. Udah keren. Kami akan selalu ngejar ketinggalan kami, terutama ketika kami sendiri masih banyak belajar untuk yang di GWS ini. Baik, Mas Asin, Bapak dan Ibu, yang satu lagi yang saya lupa penambahannya bahwa Bapak dan Ibu bisa melihat untuk yang PDM PMO itu dengan menggunakan handphone ya. Kalau kemarin tampilannya mungkin masih agak-agak, sampai sekarang pun masih perlu perbaikan, tetapi kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan handphone silahkan dengan PDM .info tadi. Tampilannya beberapa yang kami sesuaikan, menunya juga sudah kami munculkan. Jadi yang .info itu kami siapkan sebagai shortcut saja, shortcut ketika Bapak dan Ibu ketika membuka Google Drive supaya tidak terlalu ribet posisinya. Sebelum nanti ke Mas Ulum, saya mungkin sementara akan mengingatkan beberapa hal dulu yang di sini. Jadi yang pertama, ini nanti dari panduan, dari modul, Bapak dan Ibu sekali lagi mohon izin, apa sudah pernah masuk ke sini kah, ke PMO Powdasmen.info? Ada yang belum pernah? Jika ada yang belum pernah ataupun baru, monggo silakan dicoba. Jika ada masalah, monggo silakan dikontak ke kami, ke rekan-rekan semua. Ini sebenarnya simpel saja, sama dengan seperti microsite yang sering Bapak Ibu juga gunakan juga. Jadi untuk yang ini sekilas dulu, untuk yang tambahan, yang pertama ada tambahan di legend. Ini saya pribadi kadang-kadang lupa PDM 09 itu apa, PDM 13 itu apa. Jadi yang di atas itu awalnya hanya muncul kode PDM-nya, tapi di bawahnya ada legend lagi mengingatkan bahwa masing-masing nomenklatur dari PDM itu apa. Nah yang kedua nanti untuk yang fitur yang lainnya adalah untuk yang di laporan. Jadi laporan yang kami sedikit berubah adalah kemarin ada 4 LK, sekarang hanya ada 3 LK, dengan yang sangat mungkin nanti akan melihat status adalah yang di sini Bapak dan Ibu. Ini posisinya nanti untuk yang status dijelaskan lagi oleh Mas Ulum, tapi gambarnya bahwa ini akan meng-capture seringkali ketika kita diskusi, Bapak Ibu Supervisor, Bapak Ibu PIC diskusi dengan Pak Dirjen, dia akan sangat meng-highlight yang seperti ini, dari progress report masing-masing PMO itu, dari ruang lingkupnya, dari jadwal, dari pembiayaan, dari resiko, dari kualitasnya, seperti apa. Ini contoh misalnya, yang PDM 02 ketika sampai dengan 31 Agustus untuk yang scoopingnya itu gampangannya warnanya apa? Kuning misalnya. Ketika 2 minggu kemudian ini ada 2 opsi. Yang pertama adalah dia mengupdate atau tidak. Karena ketika sama sekali tidak berubah, hanya pertanyaan sebetulnya ada perubahan apa tidak. Misalnya untuk yang di Mas Asin menuju sekarang yang sudah ada, untuk yang di 02 misalnya. Jadi kalau di 02, kalau kita lihat, ini warnanya sama ya. Jadi scoopingnya ruang lingkupnya masih oke, dan schedule cost-nya juga masih hijau, risk-nya masih kuning juga, dan quality-nya juga kuning.
harapan kami adalah ketika nanti ada permasalahan di minggu sekarang misalnya merah dan disusulkan dengan Pak Dirjen, minggu keduanya karena kita biweekly pertemuannya ini sudah ada penjelasan dari merah menjadi kuning, hijau ataupun menjadi yang lainnya. Ini yang nanti sebagai pembaharuan di kita yang status project ini akan kita report untuk yang berkala selama 2 minggu. Yang berikutnya ada tambahannya adalah yang di panduan Bapak dan Ibu. Jadi selain tadi Bapak dan Ibu bisa melihat nanti di handphone masing-masing, ini walaupun tanggalnya kami tidak merubah tanggal yang di sini 25 Agustus, tetapi isinya akan sangat mungkin kami edit. Nanti mohon arah Mas Taswin apakah ketika ada perbaikan akan kami sesuaikan tanggalnya biar orang tahu ini ada perubahannya. Kami masih mempelajari untuk yang media komunikasi lain Mas Taswin untuk yang conversation untuk diantar itu bagaimana cara mengaktifkan conversation di GWS dan bagaimana itu menjadi pembiasaan untuk kita semua. Jadi kalau kita di sini ini sebenarnya ada beberapa hal yang di dalamnya kami adjust atau kami perbaiki. Jadi untuk yang sesi sekarang, untuk yang siang, yang pertama akan kami reminder adalah untuk yang pembagian peran di PMO dan keanggotaan PMO. Nanti poin 3 disampaikan oleh Mas Ulum, poin 4 nanti disampaikan oleh Mbak Pilin, poin 5 nanti mungkin kembali disampaikan oleh Mas Ulum. Jadi izin untuk yang poin 1. Poin 1 adalah pembagian peran Project Admin PMO dan pendampingan dari PDM 11. Jadi ini kami membagi beberapa hal dan sebagai tahapan. Tahapannya ada 4, masing-masing project admin melakukan apa, dan pendamping dari tim PDM 11 melakukan apa. Sebagai tim PDM 11, ini harapannya adalah walaupun kita bukan project admin, kita dituntut untuk memahami peran tugas tanggung jawab dari project admin. Karena dengan kita tahu peran tanggung jawabnya, dan dengan kita tahu apa yang harus dikerjakan project admin, kita akan mampu melakukan pendampingan ke rekan-rekan project admin. Jadi contoh misalnya, untuk yang di keanggotaan, ini kan tercatat di keanggotaan ada 4 minimal pekerjaan sebagai project admin. Dan sebagai pendamping, kita akan meng-cross-check apakah betul yang 4 itu sudah dikerjakan. Teman-teman tetap main 2 kaki nantinya, untuk yang di PDM 11, main sebagai project admin, dan main sebagai pendamping 11. Contoh, keanggotaan PMO. Ini yang pertama tahapannya bahwa seluruh tim PMO PDM, baik dari anggota, apiasi, dan supervisor, otomatis sudah punya SK dulu atau surat tugas yang sebagai dasar penetapan seseorang itu sebagai anggota, PIC, supervisor, atau melakukan apa. Ini project admin harus memastikan mereka memegang SK. Yang kedua, project admin memastikan bahwa nanti project admin memiliki domain email yang pmo.poldasmen.info dari super admin PDM 11. Super admin kita, seperti kita tahu Mas Ludi sebagai super admin yang mengatur semua project admin untuk di 18 PMO. Project admin yang ketiga tugasnya adalah setelah tadi mempunyai data SK-nya, surat tugasnya, memastikan bahwa seluruh anggota timnya memiliki akun Gmail. Kenapa harus Gmail? Karena ini layanan akan berfungsi ketika akun yang digunakan adalah akun yang Gmail. Untuk yang Yahoo dan lainnya sampai dengan sekarang izin Mas Taswin sudah kami perbaiki, teman-teman sudah menggunakan akun Gmail semua untuk yang terutama di PDM 11. Yang 4, selepas nanti mempunyai namanya, mempunyai emailnya, project admin itu harus memasukkan semua anggotanya ke grup. Di sesi teknis nanti disampaikan bagaimana cara membuat grup, bagaimana cara memasukkan, menghapus, mengedit member ke dalam grup. Untuk yang grup itu sendiri sekarang 18 grup sudah disediakan oleh super admin, oleh Mas Tudi dan Mas Ulum, sudah disiapkan dari semua project admin tinggal menerima untuk user dan passwordnya. Itu sebagai project admin. Bagaimana sebagai pendamping? Sebagai pendamping adalah memastikan bahwa project admin paham pekerjaannya dan memastikan bahwa project admin mengerjakan, dan kita sebagai pendamping memastikan ketika dikerjakan kita dapat berdiskusi ketika ada permasalahan ataupun ada kendala dan kita memberikan solusi. Itu tugas kita. Jadi sekali lagi tugas kita adalah sebagai project admin dan sebagai pendamping. Kenapa kita harus paham dua-duanya? Karena tidak mungkin kita membantu orang lain kalau kita nggak ngerti project admin itu tugasnya apa. Oke, yang sebagai pendamping kita memastikan bahwa SK-nya ada, surat tugasnya ada, email sudah diterima, memastikan bahwa email yang didaftarkan ke project admin adalah basicnya adalah dengan layanan yang Gmail atau Google Mail, dan yang keempat memastikan bahwa semua anggota tim dalam satu grup PMO akan dimasukkan ke masing-masing grupnya. Yang kedua, kita sebagai
project admin dan pendamping memastikan untuk yang penjadwalan. Ini ada 2 jenis jadwal Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah jadwal yang akan di-tagging di Google Calendar, dan ada jadwal yang dibuat menggunakan Google Form. Yang pertama itu jadi ini karena kita berkembang terus. Yang pertama kita memastikan setiap minggu tim yang di SKM, Bapak Ibu Direktur, Supervisor dapat melihat semua jadwal di PDM 1-18. Termasuk kita juga bisa melihat sebenarnya ada agenda apa saja kah di masing-masing PDM. Kita nanti sebagai project admin memastikan bahwa selalu berkomunikasi dengan supervisor, selalu berkomunikasi dengan PIC-nya untuk mencatat jadwal, membuat, men-share, dan mengingatkan semua anggotanya ketika ada beberapa agenda untuk di masing-masing PMO. Ini nanti secara teknis disampaikan bagaimana membuat jadwal dengan menggunakan Google Calendar dan menggunakan Google Form. Google Form itu salah satu tujuannya adalah sekarang seringkali terlihat bahwa ketika jadwal luring, banyak jadwal yang bentrok atau crash schedule. Harapannya dengan ada Google Form tadi akan bisa kita mitigasi terhadap yang cross schedule tadi. Nah, ini tugas yang kedua yang ada di project admin. Pendamping bagaimana? Otomatis pendamping juga harus paham bagaimana caranya kita membuat jadwal, bagaimana nge-share jadwalnya, bagaimana mengedit jadwalnya, baik itu nanti yang di Google Calendar atau di Google Form. Dan ketika nanti ada cross schedule, Bapak dan Ibu, ketika ada jadwal yang berbentrok, kemarin penugasannya ke Mas Tudi yang akan memberikan rekomendasi, lanjutkan, ditunda, atau misalnya dihentikan. Itu nanti sekarang kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada 2 jadwal, itu yang masih banyak dilanjutkan karena saya merasa belum tercapture semua kegiatan PDM 1 sampai dengan 18. Banyak kan ada PDM 05 dan ada beberapa PDM yang lain yang mulai memasukkan untuk jadwal untuk yang luring. Sebagai project admin tadi memastikan mengkoordinasikan jadwal, mekanisme, dan agenda kegiatan PMO dengan PMO terkait, kemudian menginput jadwalnya, mekanisme dan agenda, baik itu Google Calendar maupun Google Form, dan nanti project admin juga menindaklanjuti rekomendasi dari super admin terkait untuk status projectnya. Nah, sebagai pendamping gimana? Goalsnya pendamping adalah memastikan kolom yang di project admin ini terjadi. Project admin, pendamping harus paham kerjaan di project admin dan harus tahu bagaimana caranya membuat jadwal, mekanisme, agenda, kegiatan baik di Google Calendar maupun di Google Form. Itu tugas masing-masing pendamping, dan ketika ada cross schedule, otomatis suggest-nya adalah bahwa nanti project admin akan menghubungi PIC akan melaporkan ke supervisor, dan supervisor yang ataupun PIC yang jadwalnya bentrok akan diingatkan untuk mungkin saling diskusi mana yang akan ditunda, dimundurkan, atau diganti. Itu untuk yang di penjadwalan kegiatan. Yang ketiga untuk dokumentasi. Dokumentasi pada dasarnya simpel Bapak dan Ibu. Kita menyiapkan direktori, kita menyiapkan beberapa folder yang nanti di kolom di bawah sudah ada definisi operasionalnya, intinya untuk mencatat apa saja, siapa yang berhak mengupload file, mengedit, atau hanya view. Termasuk juga nanti ketika ada rapat ataupun desain, ada 2 file Excel yang kami sampaikan sebagai catatan direktori. Harapannya catatan direktori ini akan mempermudah ketika kita memanggil kembali atau mencari kembali dokumen yang sudah dikerjakan beberapa saat yang lalu. Nah, tugasnya pendamping apa? Tugasnya pendamping sekali lagi memastikan bahwa semua pekerjaan project admin untuk yang ketika tercatat misalnya PDM 011 ada rapat itu ada bahannya, kita tahu ketika menggunakan Zoom linknya juga tersedia, itu hanya link ya, bukan di download, recordnya juga. Dan nanti yang paling penting di direktorinya sudah diisi. Jangan sampai kita punya 10 kali rapat, tapi ketika ditanya Mas Aswin sebagai direktur nanya, rapat kita yang tanggal segini membahas ini ada nggak? Hasilnya seperti apa? Kita kebingungan mencari. Harapannya adalah di sini Bapak dan Ibu membuat direktori ketika Pak Direktur menanyakan rapat tertentu, tanggal tertentu, dengan mudah kita akan memberikan jawaban kepada beliau. Yang keempat ini dashboard. Dashboard ininya adalah shortcut yang semua pekerjaan kita. Dan ini nanti kita bisa melihat keaktifan isi dokumen, jadwal, termasuk nanti panduan yang sudah disiapkan teman-teman. Ini dari 4 tahapan ini. Bapak Ibu ada pertanyaan dulu, silakan. Assalamualaikum Pak Jimmy, ini aku nih
Tanya. Ya Mbak Asih, silakan. Tapi nggak aku buka ya, soalnya nih kuotanya nih kayaknya berat. Ya monggo. Gini Pak Jimmy, saya mau nanya, saya kan sekarang ditunjuk jadi adminnya PDM 18. Oh, double Mbak ya? Nah, si goreng ya. itu dia. Nah, ya. Dah. Tapi saya yang di PDM 18 sudah minta bantuan teman saya sih. Nah, kita bikin juga SID. Nah, itu gimana? Saya nanti ngasihnya SID aja, jadi nggak usah beberapa gitu nggak? Atau gimana? Jadi kalau untuk dokumentasi ataupun tools yang Mbak, kita sepakat menggunakan yang ini nih Mbak. Kalau Mbak Asih, kalau saya suggest Mbak, kalau boleh, kalau saya sih mendingan bahas lepas salah satu sih sebenarnya. Apakah nanti kan tetap sama ada tambah repot ya? Kasihan juga. Ya, itu soalnya itu saya di Pokja 01 tuh banyak banget. Ya mungkin dibicarakan dengan pimpinannya sih Mbak. Kalau Mbak sebagai project admin juga banyak kerjaannya, sebagai pendamping 11 juga banyak kerjaannya, di satu pun juga banyak kerjaannya. Kalau menurut aku sih mendingan disuggest, pas saya diputuskan saja saya ke yang mana, yang lain saya lepas. Itu menurut saya yang pertama ya Mbak posisinya. Karena kalau enggak, Mbak akan repot tuh. Mungkin seminggu 2 minggu bisa. Iya, kedepannya nggak akan kejar tuh Mbak. Kalau menurut aku mending dilepas. Pilih salah satu aja Mbak, maksimal kita satu kok. Dulu kan memang kita masih cuma nyoba ya, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang dapat PMO. Kenyataan pasti mereka juga nggak akan bisa ngejar, kecuali yang Superman kan kayak supervisor semua Superman ya, dapatnya 3 minimal, Bapak Ibu Direktur. Oke, nah yang kedua alat kerja Mbak Asih, karena alat kerja ini memang harapannya kan kita punya satu wadah yang saling terkoneksi. Kalau aku sih harapannya alat kerja tetap kita menggunakan yang ini ya. Jadi nanti ini pun kemarin diskusi dengan Mas Asin, apakah alat kerja ini akan kita dorong ke Pak Dirjen. Pak Dirjen pun nanti ketika melihat hasil report sebelum diskusi langsung dengan supervisor dan PIC cukup melihat nanti di LK. LK-nya dari yang scope ini seperti apa, dari progress report itu seperti apa. Menurut saya agak-agak simpel, dan ketika diskusi dengan Pak Dirjen pun biasa kan Bapak hanya mau satu slide untuk yang progress report ya. Progress report pun intinya adalah permasalahannya, ada permasalahan apa dan perlu saya putuskan seperti apa. Kami sih menangkapnya kalau diskusi dengan Pak Dirjen kemarin seperti itu. Iya. Nah itu mungkin nanti kita akan summary di sini. Jadi jangan tidak perlu lagi dengan why-nya banyak sekali, why-nya nggak perlu, segala macam nggak perlu, apapun dikerjakan nggak perlu. Yang perlu adalah sekarang kita punya rencana 2 minggu depan apa, sudah dikerjakan, ada masalah nggak? Nggak ada masalah, oke jalan terus. Kalau ada masalah yang harus dieskalasi ke saya yang mana? Masalah kan gradingnya beda ya, yang akan mungkin berhenti di PIC ataupun nanti berhenti di supervisor. Jika masalahnya bisa berhenti di PIC dan supervisor, ke Pak Dirjen mereportnya bukan masalahnya, tetapi kami sudah melakukan execution. Justru ketika PIC sama supervisor ketika dieskalasi, ini kami nggak sanggup nih, butuh kebutuhan Pak Dirjen. Barulah Pak Dirjen mendecide bahwa ini diputuskannya adalah A. Nah itu mungkin nanti kedepannya adalah, kalau kita lihat yang tadi di laporan ya Mbak Asih, harapannya nih di laporan ketika di status project ini, otomatis akan sekilas melihat, gampang aja lah kita cari yang merah lah. Dari semua PDM 1 sampai 18 yang statusnya masih merah yang mana? Scoopingnya ini merah nih, ini kemitraan daerah. Ini kan otomatis untuk yang harus dijelaskan termasuk budgetnya ataupun resikonya tinggi sekali. Di 2 minggu ke depannya masih juga. Nah itu pasti kan akan ada pendalaman di sini. Jadi ketika melihat yang lainnya masih hijau ataupun biru, ya masih on progress dan sesuai dengan kesepakatan dari aktivitas, mungkin Pak Dirjen pun akan meng-highlight terutama yang merah-merah dulu ini posisinya. Kalau aku sih itu Mbak Asih ya, tapi saranku Mbak Asih jangan kebanyakan ya Mbak, repot nanti kasihan. Diputuskan salah satu aja. Terus yang ini kan kami kan udah bikin ya beberapa, karena nih kita kan di 01 tuh ada 5 nih Pak, pemulihan sama IKM sama semua itu kan. Nah ini kita tetepin memang yang jago IT Rahmat ya, kita tuh udah gitu Pak. Tapi maksud saya, bisa nggak ya, nggak usah banyak-banyak gitu, PDM-nya diringkas gitu loh Pak. Usul nih satu. Terus kedua, tadi yang kalau saya sih setuju pakai SID itu Pak. Saya justru diajarin Billy nih. Jadi kita satu itu kayak kemarin ya Bu Nilam yang pemberdayaan, masuk tuh satu. Jadi selama kita setahun kita bikin ada renaksinya, nanti kelihatan juga lini masanya. Jadi nanti pas nanti Pak Dirjen bisa mau lihat outcome-nya apa sih dari Pokja ini, kelihatan tuh. Tapi ini kalau karena kita 01 itu banyak tuh Pak, ibaratnya tuh program prioritas yang ngetop gitu ya. Nah bisa nggak nih PDM-nya disatuin aja gitu loh. Itu aja sih. Nanti disampaikan ke Mas Jihad sama Pak Katan ya?
supervisor sama PIC ya, 01 ya. Misalnya nanti kan Pak Dirjen kan hari ini datang ke Indonesia tuh pukul 10 malam, ketika nanti sebelum berangkat dia mengundang rapat supervisor sama PIC, dan setelah rapat juga nanti mengundang juga supervisor dan PIC, mungkin disampaikan saja. Toh kemarin pun Pak Dirjen ketika meng-hibernate nomor 12 berdasarkan masukan karena dianggap untuk PDM 12 yang analis data pendidikan Indonesia banyak beririsan dengan PDM 04. Akhirnya PDM 12 lah yang di-hibernate, walaupun kemudian muncul lagi transformasi PAUD dan SD ya. Kalau untuk kedepannya saya sih tidak bisa menjawab, Mbak Asih, tidak bisa memutuskan dieskalasi nanti pertemuan supervisor dan PIC saja. Kalau memang harus ada nanti penggabungan beberapa PDM atau PMO ya. Oke, Mbak Asih. Oke Pak, makasih. Terima kasih Mbak Asih. Baik, Bapak dan Ibu, saya kembali lagi ke yang bahan yang tadi. Jadi mudah-mudahan nanti sambil dibaca Bapak dan Ibu, untuk yang di masing-masing memahami dulu tugasnya project admin, memahami tugas yang pendampingan, siapa dan seperti apa. Nah yang ini slide 5 ini simpel, tapi banyak yang nggak baca sih sebenarnya. Termasuk saya mungkin. Jadi, mohon Bapak dan Ibu di tengah kesibukannya, minimal paham dan tahu dulu. Minimal paham dan tahu itu sebenarnya supervisornya 01 siapa sih? Oh, Mas Jihad. BIC siapa? Oh, Pak Katman. Project adminnya siapa? Billy. Kemudian pendampingnya siapa? Pak Hari dari SMA dan Bu Lili dari SMA. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu untuk slide 5 ini khusus dibaca satu-satu. Jadi ketika nanti ditanya, Mas Dudi itu pendamping dari PDM 0 berapa? Gitu. Jangan sampai nanti ketika kami tanya, Mas Dudi PDM pendamping 0 berapa, Mas Dudi sendiri belum tahu nih PDM-nya berapa. Karena nanti sekali lagi per Jumat Bapak dan Ibu yang namanya ada di kolom kanan ini dengan masing-masing grupnya akan melaporkan ke Mas Aswin terkait beberapa report dari pendampingannya. Jadi kami siapkan template-nya. Sementara minimal reportnya adalah ketika Bapak dan Ibu melihat dari tools yang di sini, dari aktivitas, dari jadwal, dari laporan, itu bisa menyampaikan secara cepat ke Mas Aswin, misalnya PDM 01. PDM 01 itu aktivitas drive-nya itu sekarang ada filenya sudah di-upload apa saja, untuk project center-nya apakah formatnya sama dan isinya sesuai dengan yang terakhir, update atau tidak, dan kemudian ketersediaan bahan-bahan lainnya apakah tersedia di sini apa tidak, apa sih project admin-nya itu gampang dihubungi atau sibuk sekali, atau no respon, atau slow respon sama sekali untuk project admin-nya. Dan termasuk nanti ketika menyusun laporan, nanti Bapak dan Ibu harus melihat kedalamannya, ketika kita meng-cut off posisi untuk sebagai baseline, sebagai batas nanti 2 minggu ke depan laporan weekly-nya, Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa untuk yang di 01 misalnya Pak Hari ini, dari semua progress report-nya tidak ada yang mengkhawatirkan, semua statusnya hijau, yang mungkin nanti yang berbeda adalah salah satu di risk misalnya, ada peningkatan resikonya kenapa meningkat, dan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan yang di project admin-nya. Nah slide ini mohon izin, nanti sekali lagi Bapak dan Ibu melihat nama Bapak dan Ibu itu ada di mana. Nanti per Jumat kita akan mulai masing-masing dari grup yang di kanan ini, yang pendamping dari PDM 11 akan mereport hasil pendampingan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mohon diingatkan rekan-rekan Bapak Ibu yang tercatat sebagai anggota tim PDM 11 dan mungkin masih ada penugasan lain, diingatkan bahwa nanti harus menyiapkan bahan report lah ke Mas Aswin. Ini jika masih berdua mungkin masih bisa diskusi ya. Ini ada beberapa yang sendirian, misalnya di nomor 3 itu transformasi digital. Ini pendampingnya adalah Mbak atau Mas Yulianti Yusuf dari Direktorat PAUD. Kemudian Mas Dudi juga nanti sendirian juga di PDM 04. Mas Dudi ini kerjaannya lumayan banyak. Ada yang sebagai super admin, ada sebagai juga pendamping 04, dan juga sebagai project admin di 011. Nanti kalau project admin di 011-nya kebanyakan, Mas Dud, nanti digeser ke sama Mbak Pilin aja. Tapi sekali lagi mohon izin Bapak dan Ibu dilihat dulu Bapak dan Ibu tugasnya ada di mana. Jika nanti sepanjang perjalanan ternyata Pak saya seperti mengangkat bendera putih setengah karena tugas yang dari pimpinan saya sekarang banyak, monggo disampaikan ke saya dan ke Mas Aswin, nanti mungkin kami akan geser. Misalnya Mbak Nadia di 8, Mbak Nadia di 8 itu masih ada penugasan lain, mungkin saya akan tempel rekan-rekan yang lain yang akan jadi teman diskusi. Mana dia tetap di 8, tetapi ada orang yang akan membantu Mana dia menjadi teman diskusi Mana dia untuk yang di 8. Baik, sampai dengan slide 5 ini Bapak dan Ibu ada masukan, silakan.
cukup ya. Teman-teman sudah, Bapak Demo sudah tahu posisi masing-masing ya, dari PDM 1 sampai PDM 18. Sekali lagi mohon dilihat PDM 1 dan 18 itu PDM terkait apa saja, siapa supervisornya, siapa PIC-nya, project admin-nya masing-masing itu siapa, dan saya ditempatkan di mana, saya harus berkoordinasi dengan project admin-nya siapa posisinya. Misalnya Mas Kiki di 18, Mas Kiki akan berkoordinasi dengan Mbak Lia Siswesi ya, untuk yang terkait, untuk yang PMO yang transisi PAUD dan SD. Oke, kami lanjutkan Bapak dan Ibu. Baik, ini mungkin nanti Mas Ulum akan memulai untuk yang keanggotaan PMO. Silakan Mas Ulum. Bapak dan Ibu, jika nanti Mas Ulum terlalu cepat, jika nanti Mas Ulum kurang jelas, mohon diingatkan di resen aja. Resen, Pak, ini mohon penjelasan untuk yang apa gitu. Nah, besar harapan kami Bapak dan Ibu sekarang ada di depan komputer masing-masing dan mencoba untuk nanti beberapa fitur yang di WPS-nya akan dicoba. Ibaratnya kalau saya pribadi adalah ketika hanya mendengarkan orang berbicara itu, hari ini saya ingat, tapi besok saya lupa. Lebih baik ketika kita sama-sama mencoba, dan ketika mencoba akan sangat berbeda sekali view-nya antara mendengarkan dengan praktek. Karena mungkin nanti praktek akan beberapa kendala yang akan dihadapi. Jadi nanti Mas Ulum, Bapak dan Ibu, nanti yang akan menyampaikan materi Mas Ulum, Bapak dan Ibu akan diberikan akun project admin PDM 11 sementara sebagai sarana latihan kita hari ini. Nanti setelah pas latihan, untuk yang akun project admin 11 akan kami bukukan kembali dan kami serahkan kepada orang yang memang untuk sebagai pengendalian ditugaskan untuk menjadi project admin 11. Mas Ulum sudah hadir? Ya Pak. Silakan Mas Ulum dimulai ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Pak. Izin Bapak Ibu, Pak Direktur, Pak Kasubag CU dan Bapak Ibu yang lain. Saya coba mulai penjelasannya. Saya ingin menjelaskan konteks besarannya dulu ya Pak, sebelum masuk ke yang lain-lainnya, apa yang harus diperhatikan, terus tagihan-tagihannya apa gitu, terus tool ini untuk apa gitu. Saya ingin sekilas membagikan konteks besarannya dulu Pak. Apa sih yang struktur yang ada di GWS ini, terus kira-kira yang harus kita kerjakan itu yang mana gitu Pak. Biar ada konteks dulu ke Bapak Ibu, bahwa dalam Google Workspace untuk PMO ini, pada dasarnya ada 2 akun besar Pak. Satu ini adalah akun admin@pmo.info, yang jenis akun yang kedua adalah akun project admin PA-PDM1@pmo.info atau dan seterusnya, PA_PDM2 misalkan @pmo.info sampai ke PA-PDM18@pmo.info. Nah, jadi biar runut, kira-kira konteks besaran akunnya itu gitu. Nah, kenapa harus dibuat workspace gitu ya Pak? Kenapa nggak pakai platform-platform lain, misalkan untuk share pakai s.id tadi, terus bisa pakai short URL lainnya, atau untuk mempermudah komunikasi gitu ya? Karena memang asumsinya PDM 11 punya tugas untuk melakukan report pelaksanaan PMO 1 sampai 18 gitu. Nah, untuk melaksanakan reporting itu tentunya kita butuh tools yang bisa menghasilkan beberapa data yang bisa kita olah dan kita report dengan mudah gitu. Kenapa kita harus dalam satu framework yang sama gitu? Karena faktanya selain jadwal ataupun file, memang kerjanya bareng, walaupun nanti pekerjaan teknisnya, pekerjaan substansinya itu terjadi di dalam satu lingkup PMO, di dalam satu lingkup PDM. Tapi ketika harus berkolaborasi antar semua,
Nah, itu memang perlu satu framework yang sama. Nah, saya menjelaskan bentuk besarannya ini agar nanti misalkan ada pendamping ditugaskan untuk melakukan update data misalkan, atau update file, atau memasukkan file, mengedit file. File yang mana yang harus mereka add, yang harus mereka edit, yang harus di view itu yang mana gitu. Biar biar apa? Biar besarannya tergambar. Jadi dalam konteks misalkan file yang kita punya toolnya berupa draft, ini sebenarnya sama kayak draft-draft Google yang lain, cuma karena workspace jadinya draft ini bisa kita pantau gitu Pak. Bisa kita manage, bisa kita pantau sehingga aktivitas yang terjadi di draft itu bisa dilihat oleh akun admin @pmo.paudasmen.info. Nah, konteks dalam PMO Paudasmen ini di akun PMO Paudasmen dia yang punya folder dan file gitu. Jadi di si admin ini yang punya beberapa folder dan beberapa folder dan file. Yang folder tentunya ia bagikan agar diisi file gitu ya Pak. Misalkan PMO punya folder project charter. Nah, nanti yang di project adminnya masing-masing 1 sampai 18 ia yang mengisi gitu. Yang diisi bukan di draftnya masing-masing PA ini, tapi draft yang bersumber dari akun ini gitu Pak. Sehingga nanti aksesnya kan kalau melalui dashboard draft, aksesnya via share with me itu gitu. Oke. Itu yang konteks draft. Nah, kalau misalkan diminta untuk tagihan-tagihan file, misalkan hasil rapat, terus paparan rapat internal dengan UPT misalkan. Nah, dia juga bisa melakukan share gitu dan memang harus di-share gitu. Jadi dia punya file, dia harus nge-share baik di tingkat anggota dalam lingkup PMO ataupun lintas PMO gitu. Jadi kembali ke awal bahwa struktur besarnya di GWS PMO ini sebenarnya hanya dua akun yang besarannya yang saling terkait dalam Google Workspace. Ada juga sebenarnya nggak saya singgung di sini adalah akun yang dimiliki Gmail atas nama pribadi gitu, yang itu bisa terkoneksi dengan akun yang di project admin ini. Jadi akun besarnya di sini admin, terus ada akun project admin, ada akun Gmail reguler yang dimiliki oleh anggota gitu. Nah, begitu juga dengan jadwal, juga terkait dengan akun besar ini apa yang membuat jadwal sebenarnya di internal PA, tapi nanti ada untuk share jadwalnya agar bisa diakses oleh seluruh PMO. Nah, di admin PMO punya grup jadwal gitu ya, tipe. Nah, begitu juga dengan script. Jadi konteks besarnya itu adalah dalam sebuah Google Workspace ini ada akun utamanya, akun super adminnya, ada akun project admin yang dalam lingkup masih Workspace PMO Paudasmen, baru akun masing-masing anggota. Nah, di antara di seluruh akun ini saling terkait gitu ya. Yang anggota dengan PA-nya ada keterkaitan grup, ada keterkaitan jadwal, ada keterkaitan draft juga internal mereka gitu. Begitu juga sudah pasti akun project admin juga punya keterkaitan dengan yang akun besarnya di admin@pmo.paudasmen.info. Itu gambaran besarnya Pak. Nah, untuk mempermudah tadi disinggung Pak Jimmy, di sini ada tool sebenarnya. Tool ini sebenarnya hanya membantu apa yang terjadi di tool ini, engine-nya atau data-datanya itu pure murni yang ada hanya di Google Workspace ini. Jadi tidak ada data-data dari luar kecuali data-data yang ada pada Google Workspace ini. Itu Pak. Itu gambaran besarnya. Terus kita balik ke ini, saya punya tugas untuk menjelaskan bagian kedua ya, keanggotaan PMO. Nah,
Dalam pengelolaan keanggotaan seluruh PMO, Dirjen Pawudas punya aplikasi Google Workspace. Oh, sebenarnya mirip yang saya jelaskan tadi ya. Jadi pakai Google Workspace. Kenapa nggak yang lain tadi? Ya karena kita harus satu framework, kita punya satu file yang harus diedit bareng, kita punya satu jadwal yang harus diketahui bareng, gitu ya. Sehingga antar PMO memang harus satu framework. Seluruh supervisor PIC dan anggota harus menggunakan email dengan domain, harus menggunakan Gmail lah gitu ya. Nah, yang tadi, karena yang anggota tadi bisa dikoneksikan dengan Gmail project admin, akun project admin gitu. Seluruh project admin harus menggunakan akun email dengan domain Pawudas, dan ini sudah kita buatkan ya 1 sampai 18 gitu. Setiap jadwal kalender harus mencantumkan peserta yang diundang hingga detail pencantuman nama, subpokja, pokja satker untuk menghindari cross schedule antar PMO, terutama yang dilaksanakan secara rutin. Nah ini nanti dari gambaran besar tadi, yang mana yang harus diedit, siapa yang melakukan edit, biar pasti gitu. Di sini, di slide ini saja sudah ada tagihan-tagihan bahwa kita harus mencantumkan peserta yang diundang. Nah, maksud saya biar tadi saya ngasih konteks dulu, biar kebayang versi apa sih yang harus saya edit gitu. Nah, oke, kita lanjut. Ini adalah daftar akun. Ini jadi para pendamping nanti bisa jadi para pendamping segera berkoordinasi dengan project adminnya masing-masing PDM. Bila diperkenankan juga meminta izin untuk akses masuk, misalkan minta user passwordnya nggak masalah. Jadi project admin, atau paling tidak grup pendamping, email Gmail pendamping bisa didaftarkan di grup yang harus ia dampingi, sehingga dia juga bisa akses drive-nya gitu ya, bisa akses jadwalnya gitu. Nah, misalkan di sini PDM 8 pendampingnya siapa, nanti bisa berkoordinasi dengan project adminnya PDM 8, bisa juga meminta user passwordnya, atau paling tidak email pribadinya pendamping bisa dimasukkan di grup PDM 08. Ini tadi coba Mbak Pilin di share yang dituliskan saja di chat, dikirim ke semua anggota PDM 11 untuk user password akun email PDM 11. Oh, itu sudah ya. Monggo Bapak Ibu silakan login pertama, biasa kayak ikut login login biasa saja. Kita langsung demokan aja ya. Misalkan kita masuk Google di sini. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu sudah punya akun Google, sudah pasti ada di sini akun email pribadi Bapak Ibu. Kalau saya ini ya, misalkan taruhlah begini ya. Jadi cara itunya tambahkan akun. Tambahkan akun. Tambahkan akun, seharusnya keluar dialog seperti ini. Nah, ini kan sama kan? Nah, berarti dimasukkan PA PDM 11 @pmo pawudasmen.info. Alamak, oh salah. Baik. PA PDM 11 @pmo pawudasmen.info. PA PDM 11 @pmo kurang O ya. Aduh. Passwordnya bisa dilihat di chat. Pagar 123456910 pagar. Pagar Santi, pagar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Izin Mas Ulum, Bapak dan Ibu ada yang perlu dikonfirmasi ke Mas Ulum sampai dengan sekarang? Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini perlu perlu diperhatikan teman-teman Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di Chrome jadi ada login akun Chrome, ada Gmail gitu ya, ada akun Gmail. Contoh kasus ini Chrome-nya pakai Paudasmen, tapi Gmail-nya pakai admin PMO paudasmen.info. Itu ya. Kalau kasus kayak yang tadi, ini Chrome-nya sudah login PA PDM 11, tapi Gmail-nya belum di sini. Biasanya kalau Chrome-nya sudah ada login, biasanya sudah langsung, nah muncul di sini ya, gitu ya. Nah, seharusnya kalau berhasil login, tampilannya seperti ini, ada menu-menu login. Mas Ulum, mungkin izin Bapak dan Ibu, apakah sudah mencoba masuk ke akun yang PDM 11? Apakah tampilannya sama seperti ini apa enggak? Izin Pak Jimmy, Silakan, boleh tanya? Monggo, mana dia? Saya sudah coba masuk, tapi perlu verify ya? Itu kenapa ya? Coba di-share. Bisa aja, Mbak. Boleh. Harusnya kalau merubah password baru, tapi kalau menggunakan password yang ada di Mas Ulum itu nggak perlu sebenarnya. Sebentar Pak. Ini ada perlu verify seperti ini. Mbak ke PDM berapa? Ini Coba masuk pakai 11 Pak, yang tadi 11. Redmi Pak. Oh, Mungkin karena gini Pak, karena yang di browsernya Bapak Ibu belum pernah akses login yang PA ini Pak. betul, bisa jadi. Jadi teman-teman nanti pakai fokus yang PDM 11 dulu ya. Jangan pakai yang PDM di luar 11 Mas Ulum. Ini kan PDM. Yang itu tadi yang di login teman-teman PDM 11 kan ya, Mbak Nia? Iya Mas Ulum PDM 11. Iya Pak, karena Iya, mungkin akun aja. sebelumnya browsernya mereka nggak pernah buka email itu, sehingga untuk awal verifikasi. Oh ya pakai komputer kantor Mas. Mas Ulum, kalau kita verifikasi dengan 20 orang yang akan menggunakan jadi isu apa enggak? Jadi isu ya Pak. Bentar. Isu. Kan ibaratnya ada satu akun dipakai di 20 komputer, pasti akan terbaca bahwa ini kok aneh sih ada 20 orang menginjek semua ke Iya. PDM 11. Isu sih Pak. Sebentar, saya coba Di-set dulu deh. saya matikan verifikasinya. Biar nanti matiin verifikasinya, teman-teman dengan user password yang ada bisa langsung masuk. Kalau masuk yang di PMO Paudasmen nggak ada login kan, langsung aja masuk kan? Ya betul, nggak ada login. Terus itu nanti kita bikin akun sendiri dulu ya, Gmail-nya sendiri kan, jangan Gmail kita pribadi gitu nggak? Maksudnya bikin akun yang mana Bu? Yang misalnya nanti jadi admin, contoh nih ya, nanti nih kalau ngasih tahu teman saya yang gantiin admin 18, kan itu berarti akunnya kita bikin sendiri dulu kan? Enggak, yang tadi ya Bu, yang konteksnya yang ini. Jadi struktur di workspace kita itu besarannya ada admin yang dikelola oleh PDM 11, ada kita buatkan akun PA PDM 1 sampai 18, PMO Paudasmen ini ada 18 akun, ini kita bagikan seluruhnya masing-masing satu ke project admin. Jadi project admin itu kita kasih satu akun PMO Paudasmen info untuk mengelola anggotanya gitu. Bukan pakai email pribadi. Nah, kalau yang pakai email pribadi, di sini yang anggota, saya tambahkan aja. Nah, yang anggota ini isinya Gmail reguler gitu ya. Kalau sebagai project admin, Mas Ulum, sebagai project admin untuk email yang tadi Mbak Asih sudah di-set oleh super admin ya, tinggal pakai aja. Silakan dilanjut Mas Ulum, dimatiin verifikasi dulu. Sebentar Pak, lagi dicari. Berarti teman-teman semuanya belum bisa pada masuk karena minta verifikasi ya? Halo Bapak Ibu? Iya Mas, belum. Iya betul Mas. Ada sebagian udah diverifikasi. Oh oke. Sebentar, itu di Xiaomi ya tadi ya? Xiaomi 2 mungkin yang pas teman-teman Mbak Pilin sama Mas Rudi yang dulu HP-nya didaftarkan di PDM 11. Maaf, gimana Mas Ulum? Itu yang permintaan kode itu pasti lari ke yang HP dulu yang dibuat aktivasi itu. Yang di PDM 11 ya Mas Ulum? Ya, PDM 11. Atau reset aja lah. Bentar. Sepertinya kalau yang PDM 11 ini kita nggak pakai
nomor HP untuk verifikasi ya Mas Ulum? Oke Mas, itu ada itu dari Google. Coba Bapak Ibu bisa login lagi. Tuh, Mbak Nadia bisa nggak Mbak Nadia? Iya Pak, sudah bisa masuk. Oke, bisa ya. Tadi dimatiin verifikasi sama Mas Ulum. Jadi Itu saya reset passwordnya Pak. Itu passwordnya saya kirim lagi ya. di mana Oh di iya, grup? ini keluar Di lagi grup. Pak. Grup Soalnya ya. Tuh 54321 pagar 123. Oke, Bapak Ibu jika ada yang ngerasa ketinggalan, minta tolong Mas Ulum diulang silakan ya. Intinya sama seperti masuk ke Gmail biasa ya Bapak Ibu ya. Nah kita lanjutkan di panduannya paudasmen.info. Nah apa bedanya kalau meskipun dashboard ini tidak menggunakan autentikasi, tapi kalau nanti di browser kita tidak login sebagai anggota di Google Workspace ini, nanti begitu explore drive dia tidak akan bisa kelihatan gitu ya, tidak akan dapat akses izin gitu. Ini bisa tampil karena PDM 11 dapat akses dari seluruh PDM untuk melihat file-file sama folder di tiap-tiap PDM gitu. Kita langsung ke panduan. Kalau Bapak Ibu masih ada yang kesulitan untuk Mbak Erlita Mas Ulum katanya nggak bisa. pesannya, password yang baru malah nggak bisa. Oh, sorry. Password yang baru itu dimulai dari, bukan ini. Password yang baru itu PDM 11 pagar 321. Tuh, oke. Udah bisa ya, Erlita ya. Nah, kalau bisa, seharusnya sampai di sini Bapak Ibu pendamping sudah bisa melakukan akses terhadap ada jadwal, ada drive gitu ya, ada grup gitu. Nah, kita coba lihat sambil lalu di panduannya ini. Berarti kalau sudah berhasil muncul ini tadi, email, terus pengelolaan Google Group. Ini siapa Pak yang menyampaikan? Yang grup? Mas Ulum lanjut. Pak. Bapak Ibu ada yang masih belum bisa login ke sini? Karena kalau belum bisa login ke akun Gmail tadi, maka tidak akan bisa membuat grup, tidak akan bisa lanjut ke yang panduan berikutnya gitu. Oke, kalau sudah bisa seharusnya bentuknya sama kayak Gmail biasa. Di sini ada Drive, ada Google Slide, Google Sheet, Google Calendar, ada YouTube, ada Classroom, gitu ya. Ada grup. Kalau sudah bisa, berarti seharusnya Bapak Ibu sudah bisa melihat jadwal seluruh PMO di sini melalui akun PDM 11. Itu ya. Biar mudah, tampilkan ini aja nih. Stay dulu ya. Nah, gitu ya. Ini ada PDM 2, PDM 17. Kita kan login sebagai PDM 11 nih, tapi kita juga bisa mengakses PDM jadwalnya PDM 17, 15 hari ini apa saja gitu ya. Begitu juga ke drive-nya juga bisa. Oke, Kita Mas lanjut Ulum aja panduan. masuknya di grup dulu sesuai dengan yang di panduannya Mas Ulum. Ya, siapa? Jadi izin Bapak dan Ibu untuk rekan-rekan sudah mencoba akunnya kah? Mudah-mudahan sudah mencoba. Karena ketika sekali lagi nanti hari Jumat kita akan minta Bapak dan Ibu menyampaikan pendampingannya. Ya, biasanya saya sih ketika yang ada 10 tahapan, tahap 1 2 saya nggak ngudeng, dan ketika ke tahap ketiga saya jadi kayak keseret-seret. Dimohon mudah-mudahan Bapak dan Ibu betul-betul menyimak nanti. Jika nanti di user ID sudah oke, baru kita akan masuk ke grup yang di grup. Nanti di grup ini Mas Ulum akan menyampaikan ada 2 cara untuk masuk ke grup ya. Silakan Mas Ulum. Oke Pak. Ada 2 cara untuk masuk ke grup. Klik icon pada kanan di atas tadi. Jadi kalau kita sampai di sini tadi, klik di sini, kemudian pilih grup. Ya. Nah, di sini ada beberapa grup nih. Ada G_PDM 11, ada jadwal, ada project admin. Nah, ketiga-tiga grup ini
ada fungsinya masing-masing. Kalau untuk G ini sebenarnya singkatan dari grup underscore PDM 11, ini untuk mengelola, mewadahi seluruh anggota di karena kita login sebagai PDM 11 di PMO 11. Terus ada jadwal. Jadwal ini adalah grup yang dimiliki oleh admin PMO Paudasmen. Nah, di sini akun Gmail tadi PA underscore PDM 11 menjadi anggota dari grup ini. Begitu juga yang project admin ini. Gitu. Nah, kita lihat panduannya lagi. Satu di situ, terus sini ya. Oke. Oke. Oh, bisa juga ibu misalkan ibu bapak misalkan kalau mau masuk grup ya nggak harus masuk Gmail tadi. Kalau yang tadi kan berangkatnya dari sini. Bisa juga aja langsung misalkan klik browser, di sini juga tampil, langsung pilih grup gitu ya. Oke, setelah itu tampil. Nah, bagaimana cara memasukkan anggota ke grup? Jadi di sini nomor 3-nya buka menunya di sini ya, menu yang ada di grup. Sini ya, sini ya. My group. Pilih dulu yang PDM 11-nya. Nah, PDM 11. My group, pilih yang PDM 11 tadi, muncul keluarnya yang tadi. Nah, kemudian kita pilih icon untuk melihat menu grup add member. Oh, bisa juga dari situ ya. Jadi, misalkan saya dari awal lah, kayaknya belepotan. Di sini pilih grup, terus my group, ini aja langsung, PDM 11, terus member, kemudian di sini ada add member, gitu ya. Terus setelah add member apa yang diisi? Yang diisi ini grup membernya anggota kita. Jangan lupa tadi anggotanya harus punya akun Gmail. Berarti yang dimasukkan di sini ini sebaiknya Gmail. Apa bisa yang lain? Sementara ini kami masih buka bisa. Cuma nanti pada prakteknya nggak recommended lah pakai yang selain Gmail karena kalendernya nggak sinkron, dia juga nggak punya drive gitu ya. Sehingga di sini pakai Gmail. Misalkan anggotanya PDM 11 siapa ya? Oh, misalkan contoh ya. Iya deh. Iya.data@gmail.com. Kita lihat panduannya. Grup member dimasukkan email anggota. Terus yang kedua diisi grup manajernya. Nah, ini mungkin Pak, yang semalam kesepakatannya gimana Pak? Yang diisi manajernya apakah project adminnya? Baik. Jadi yang pertama mungkin mengulang Mas Ulum ya. Tadi Bapak dan Ibu mohon dipastikan mengikuti semua arahan Mas Ulum ketika nginput untuk yang user, dan ada dua cara masuk ke semua fitur yang di Google. Semuanya, mau itu di grup, mau itu di kalender, segala macam, bisa nanti masuk ke email dulu, atau bisa langsung nanti akun Google Bapak sudah masuk di google.com lah posisinya. Nah, untuk yang di sini, ini ada 3. Ada grup member, grup manager, sama owner. Grup member adalah nanti akan diisi email anggota tim PMO. Semuanya. Yang kedua, grup manager. Asumsi grup manager di sini adalah nanti adalah project admin sebagai grup manager. Dan grup owner ini nanti ketika Bapak Ibu melakukan pendampingan akan diisi oleh PIC, emailnya PIC. Nah, di panduan kami berikan beberapa definisi tambahan, pembeda apa sebagai member, manager, dan owner.
memang ada perbedaan role ya. Misalnya kalau yang owner itu bisa membuat, mendelete, mengedit, nge-ban anggota sebagainya lah. Itu bisa Bapak dan Ibu pelajari lagi nanti di panduan. Tapi definisinya sekali lagi, ini member itu anggota, manager itu PA, owner itu ada afiliasi. Ada di panduannya, silakan Mas. Oke, berarti nanti diisi emailnya project admin di manager, terus yang grup ownernya diisi dengan PIC gitu ya. Setelah itu kita add member. On email primary, secondary, alternate address of exit member. Oh, nggak bisa katanya karena saya sudah ada usaha ya. Bakaran email saya apa sih? Mbak Gren sudah masuk belum Mbak emailnya? Oh, Sudah Mas. emailnya Sedirjen coba. Emailnya Sedirjen ya? Ya. Sedirjen @gmail.com. Sedirjen@gmail.com itu ya. Nah, untuk memasukkan yang lain bisa pakai Sediten Pak itu Pak, kurang J Pak. waduh, Sediten. ya betul, sorry Bu. Sorry Bu. Sedirjen.adjustment@gmail.com itu ya. Untuk menambah yang lain biar nggak sekali itu add, bisa pakai ini gitu ya. Terus tambah lagi siapa gitu. Oke, terus grup manajernya nanti diisi ini, terus yang ini juga diisi, izin saya add di grup PDM 11. Nah, berhasil ya. Kalau berhasil di sini di daftar grupnya seharusnya Sedirjen Ayak grup Sedirjen nih di sini nih. Sedirjen Dikdasmen Dikdas. Nah, ini ya. Sampai di sini berarti project admin sudah berhasil memasukkan satu anggota ke grup. Gunanya apa? Mungkin di panduan nanti belum sempat tergambarkan di awal. Gunanya adalah ini sebenarnya untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah kalau punya anggota 35, project admin harus melakukan share ke 35 orang, dia hanya tinggal memanggil grupnya. Atau Bapak Ibu ingin membagikan jadwal ke email pribadi masing-masing anggota. Jadi di Google Kalender nanti begitu ngetek jadwal agar ya tampil di kalendernya masing-masing, tidak memasukkan satu-satu, cukup memanggil nama grupnya saja. Gitu. Lanjut. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil masukin satu member ke grup PDM 11? Ada yang nggak berhasil? Bapak Ibu? Udah ya? Boleh bertanya, Boleh. Mas Ulum? Ya. Dari Adi, Mas Ulum dari SD. Baik, Mas Adi. Kemarin saya sudah coba memasukkan anggota PDM 05 ya. Kalau saya kan PDM 05. Sudah 14 yang masuk, cuman pada saat kemarin saya memasukkan grup, itu ada notifikasi kayak yang di layar tadi Mas Ulum, error itu. Padahal semua sudah Gmail semua. Tapi kemarin sudah berhasil. Kalau yang tadi error, karena sama, berarti yang saya masukkan sudah terdaftar gitu. Kalau terdaftar di PDM yang lain, error juga? Enggak kan harusnya. Nah, kan PDM 05 kemarin masih kosong tuh grupnya. Nah, coba saya masukkan email teman-teman. Cuman kemarin ada notifikasi error itu dan sudah sih sebetulnya sudah saya minta bantuan Mas Ludi, sudah dibantu Mas Ludi dan sudah bisa masuk ke 14-nya itu.
Nah, ini tadi siang saya coba memasukkan satu anggota baru karena baru memasukkan email, itu terjadi error lagi Mas Ulum. Kenapa ya? Pesannya Mbak, Kenapa? pesan Pesannya errornya. kayak yang seperti tadi di layar ya Mas Ulum tadi, coba ya. Kalau tadi Pesannya. kayaknya pesannya karena itu deh. No, coba. Saya pas baca, Mm-mm. saya pas baca Sebentar. tadi itu karena email saya sudah terdaftar gitu. Jadi pesannya itu satu pengguna berasal dari luar organisasi Anda. Itu maksudnya apa Mas Ulum ya? Oh, luar. Jadi gini, berarti Mm-mm. kita saya share yang paparan tadi ya. Mm-mm. Karena itu kemarin agak kesulitan kita jadinya. Beberapa kali kita coba selalu error begitu, tuh, padahal sudah Gmail semua. Ya, data@gmail.com. Mm-mm. Nah, maksudnya di luar organisasi itu adalah di luar paudasmen.info gitu ya. Ada di luar organisasi, ada di luar Gmail gitu. Kalau di luar Gmail berarti Yahoo di luar Gmail gitu. Ada yang sama-sama produknya Google, sama-sama Gmail, tapi dia di luar organisasinya. Berarti di luar organisasinya maksudnya di luar ini gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. nanti gini aja Pak, kalau ada kendala begitu, Mm-mm. mohon bisa disampaikan juga di grup, nanti saya respon, atau Mm-mm. langsung dijapri ke saya, ke Mas Ya, Rudi, boleh. atau ke tim, biar langsung ditangani Pak. Ya, kemarin kan sudah 14 dibantu Mas Ludi, sudah bisa. Tadi pagi saya coba masukkan lagi karena ada satu anggota yang memberikan email Gmail baru, tapi ya error lagi gitu loh. Nah, ini takutnya nanti kan Error. belum semua memberikan alamat email nih. Nah, nanti Alamat saya email. masukkan takutnya error lagi. PDM berapa Pak? PDM 5 ya? 05, Mas Ulum. PDM 05. Mm-mm. Ini saya lihat nggak ada yang Gmail. Gmail Kemarin sudah 14 sementara. 14. Mm-mm. Benar Pak? Enggak. Hanya sedikit Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya ya. Karena 14 tulisannya Mas Ulum. kecil-kecil Pak. Iya, betul. Cuman ya itu, saya mencoba memasukkan anggota baru selalu error. Ya, saya ini merepotkan Mas Ulum sama Mas Ludi terus nih nanti. Nggak apa-apa. Nanti gini Pak, maksudnya Iya, kalau iya. ini sering terjadi, kita kan bisa bantu bikin FAQ gitu ya. Jadi kalau itu sering terjadi, misalkan dari Mas Adi, nanti kita tampilkan di FAQ bagaimana kalau masukkan grup ini error, nanti jawabannya apa, untuk yang lain-lain kan nanti bisa. Ya, maksud gitu saya ya. itu. Ya. Oke, makasih Ya. Mas Ulum. Makasih. Yuk. Adi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Pak. Tadi sampai di TM ya. Setelah berhasil memasukkan grup, pengelolaan grup. Pengelolaan grup, tahapan pengelolaan anggota PMU melalui anggota grup. Cara 1, masuk dulu ke grupnya tadi, terus masukkan add member sudah ya, tadi ya, sudah berhasil. Terus, ini juga bisa meremove member. Jadi kalau kita lihat menunya tadi ya, nah tadi menunya sini ya. Nah, di sini di member, di daftar member, ini kita bisa apain aja, bisa di add, terus bisa di remove. Nah, ini remove member, bisa di ban juga ya, dan sebagainya. Bisa dikirim, bisa di subscription-nya, macam-macam ya. Tapi untuk tahap untuk kebutuhan ke depan,
kita untuk grup ini kebutuhannya untuk share file tadi sama share jadwal gitu. Nanti begitu membuat jadwal ini baru tahu gunanya. Kenapa sih saya harus masukin grup? Kenapa sih harus Gmail juga? Kenapa sih gitu? Nanti begitu membuat jadwal baru tahu kegunaannya gitu. Terus lanjut penjadwalan. Nah, penjadwalan ini coba kita review dari jadwal-jadwal sekarang sudah lumayan bagus ya, sudah rapi. Nah, biar ini hari batik ini nggak ganggu, ini matiin aja nih. Nah, ini ya, gitu ya. Udah pada rapi, mungkin ini ya. Seharusnya PDM 11 weekly meeting gerakan sekolah sehat gitu. Nah, caranya gimana masukin jadwal dan bagaimana jadwal kita agar bisa diakses oleh seluruh PMO gitu ya. Nah, kita lihat panduannya. Sebenarnya tinggal klik ini, event ya. Tulis judulnya, dimulai dengan PDM, kode PDM ya. PDM 11 berarti. Rapat monitoring kinerja Workspace. Masukin judulnya jangan lupa PDM 11. Terus kapan? Misalkan kita set besok jam 1. Nah, baru nih di sini kita masukin grup yang kita buat tadi agar jadwal PDM 11 rapat monitoring yang rencananya mau dilaksanakan besok jam 1 sampai jam 2 ini bisa tampil di kalender Google masing-masing anggota. Kita masukkan G11@paudasmen.info agar jadwal PDM 11 rapat monitoring kinerja Workspace ini bisa dilihat oleh seluruh PMO, SKM, atau semua yang ada pada lingkup organisasi PMO Paudasmen. Kita masukin jadwal PMO paudasmen.info. Nah, sebenarnya itu hanya meringkas saja. Daripada mengetik satu-satu yang 19 ini sama yang 35 ini, ya panggil aja nama grupnya gitu. Ini kalau dilihat kan banyak nih anggotanya nih. Itu. Terus panduannya apa lagi nih? Yang tadi Mas Ulum izin, Bapak dan Ibu untuk yang grup udah clear ya? Oke kan? Hah? Yang grup? Ya. Silakan Pak Andi, Pak Firko, Pak Dano, Bu Lili, Mas Adi, Mbak Pilin, Bu Erlita, Pak Wayan, Mas Varian, Sardi, Mas Aris, Pak Isak, Mas Kiki, izin Pak Mas Bedu, teman-teman yang lain silakan jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait untuk yang di grup. Ada yang raise hand Mas, silakan Mas, monggo Mas. Ya izin Pak Jimmy, jadi kemarin di PDM saya kebetulan sama Bu Erlita sebagai pendamping di PDM 13. Nah di PDM 13 kemarin sudah coba kami masukkan anggota, tambahkan anggota. Kemudian kita cross check di dashboard yang pmopaudasmen.info. Nah itu jumlah anggotanya nggak bertambah. Apakah memang dia harus diupdate manual dari super adminnya atau memang biasanya kalau tambah anggota otomatis ke update di dashboard ya, Mas Jimmy ya? Pak Jimmy, silakan. Baik, Bapak dan Ibu sampai dengan sekarang ini kita masih manual. Jadi manual itu adalah jadi setiap Bapak dan Ibu memasukkan anggota itu ada reportnya. Reportnya biasanya di-download dan diekspor ke oleh Mas Dudi bisa atau Mbak Pilin ya posisinya. Nah ini Mas Ulum yang sedang menyusun bahwa ketika Bapak dan Ibu memasukkan anggota tidak perlu lagi secara manual. Ini mudah-mudahan hari ini kelar. Jadi ketika misalnya tadi Mas Nurwi
Mas panggilannya siapa sih Mas namanya Mas? Nuril Mas Jimmy. Astaga. Nuril. Mas Nuril. Mas Nuril misalnya PMOX udah menambahkan 2 orang. Itu nanti mulai besok sudah otomatis Mas. Sudah terlihat akan menambah jumlah anggotanya. Oke, baik Mas Jimmy. Terima kasih. Siap, Ya siap. kemarin itu aja sih pas udah dicoba. Berarti besok ya mulai aktif. Iya, karena kami masih mencoba-coba. Siap. Pak, yang tadi grup berapa? Yang PDM berapa? PDM 13. PDM 13. Transformasi pendidikan khusus punya Mas Aswin Siapa ini. Pak yang kemarin yang ditambah? Oh, Ini yang nama yang Ninik PS Nurdianti Desi ini yang ke atas itu yang PDM 13. Termasuk ada Pak ini Oh, email. ini ya. Ah. Oke Pak. Iya memang betul yang di dashboard itu masih hanya dalam bentuk Excel kemudian dipublish di situ gitu, belum Oke. connect ke sini. Ya. Siap Pak. Terima Siap, kasih Pak. Pak. Oke. Yang penting di mana kita melihatnya bahwa itu sudah benar-benar masuk atau enggak, bisa dikonfirmasi. Sebaiknya sih dikonfirmasi ke anggota yang bersangkutan. Jadi apakah ada notif di Gmail-nya, apakah yang bersangkutan seharusnya kalau yang kita teruskan yang tadi, Pak Jim, misalkan begitu kita sudah menjadwal dan jadwal-jadwal sebelumnya yang sudah memasukkan grup PDM 11 seharusnya di kalendernya si anggota begitu ditambahkan ke member group, seharusnya otomatis kalendernya si anggota juga akan muncul jadwal-jadwal yang sebelumnya yang sudah pernah diinput gitu ya. Untuk memastikan apakah si akun anggota yang tadi itu sudah benar-benar terkoneksi belum dengan layanan kalender atau drive-nya. Sama juga dengan drive-nya. Misalkan sekarang saya baru melakukan input abc@gmail.com. Padahal sebelum-sebelumnya saya sudah punya file, punya kalender yang minggu-minggu sebelumnya yang sudah ada dalam workspace. Nah, begitu ada anggota baru, jangan khawatir, si anggota baru sudah bisa akses juga file drive-nya, begitu juga bisa melihat kalender-kalender sebelumnya yang sudah pernah dibuat gitu. Untuk memastikan saja sih. Silakan Pak, ada yang lain? Kalau misalnya sudah ditambahkan anggota tetapi tidak muncul di dashboard, oh yang tadi ya? iya. Oke. Jadi intinya kalau untuk yang anggota dipastikan Bapak Ibu mempunyai nama anggotanya, ada legalitas dari SK-nya, dan dipastikan emailnya adalah Gmail. Karena kalau email selain Gmail, otomatis tidak akan mendapatkan layanan dan nanti akan di-ban malah posisinya, si admin ya, karena memasukkan yang selain dari Gmail. Oke, dan tadi ada 2 cara memasukkan ya, Bapak Ibu mohon sama-sama kita biasakan untuk 2 pintu memasuk ke layanan Google Workspace ini bisa dengan menggunakan google.com atau menggunakan ke email yang akun tadi yang ini balok-balok apa yang namanya tombolnya. Kalau sudah ya paham, kita lanjut yang agak sedikit butuh pendalaman lagi untuk yang tagging jadwal, silakan Mas. Oke, tagging jadwal, petunjuk berikutnya apa katanya kita lihat. Masukkan agendanya dimulai dengan kode PMO tadi, PDM 11, capaian itu tadi, waktunya oke, sudah, location-nya jika dilaksanakan secara luring maka ditambahkan lokasi. Jika rapat dilaksanakan secara daring, maka diisi Zoom meeting. Ya, tinggal diikuti aja ini Bapak Ibu. Terus, add description, rapat jika dilaksanakan luring, maka attach file undangan. Jika dapat dilaksanakan secara daring, maka diisi link meeting. Oke, jangan sampai tulisannya dilaksanakan di hotel di Banten, tapi ada linknya gitu, atau kebalikannya gitu. Jangan sampai dilaksanakan secara daring tapi kok diinput bukan ID Zoom malah alamat hotel gitu. Nah itu nggak pas. Terus add guys, ini nih add guys nih, ini sebenarnya adalah add guys ini pertama jadwal add PMO Paudasmen ini adalah grup yang mempunyai anggota seluruh PA.
adalah jadwal PMO Paudasmen ini adalah grup yang anggotanya itu para project admin 1 sampai 18. Makanya ketika akun ini di-tag dalam kalender, seluruh PDM 1 sampai 18 bisa melihat jadwalnya gitu. Atau jadwal satu PMO itu juga terjadwal juga di PMO yang lain. Nah di sini kalau ini nggak dimasukkan ya juga nggak bisa lihat gitu. Nah GPDM 11 case yang sekarang PDM 11 ini juga adalah grup yang anggotanya yang tadi para anggota di PDM 11. Kalau ini lupa tidak di tag gimana? Ya diedit nanti terus tambahin tag-an gitu. Kalau nggak di tag maka si anggota tidak bisa melihat kalendernya. Ya, ini juga lari-larian dengan grup WA ya. Terkadang juga kalau rapat tinggal diposting aja di grup WA gitu. Besok rapat ya jam segini gitu. Nah, kita lihat panduannya lagi, nomor 9 save, simpan. Jangan lupa ya, udah ngetik banyak-banyak lupa nggak di save. Kita praktekin, udah masuk jadwal GPDM, oh tinggal yang SKM, biar bisa dilihat oleh SKM. Kalau PDM 11, punya hajat, punya rapat, monitoring workspace itu. SKM at PMO Paudasmen.info. Enter ya, tuh di enter. Setelah itu location-nya tadi, kalau luring masukin tempat luringnya, kalau daring kalau luring tambahkan juga tadi minta ditambahkan undangannya ya, attachment-nya di sini. Kalau daring kita masukin ID Zoom. ID Zoom yang mudah sebenarnya linknya ya, biar orang nggak susah ketik. Tautan ID dan tautan Zoom. Kok gitu? Setelah itu disimpan. Send. Would you like to send invitation mail to Google Calendar guys? Nah itu. Di send ya, jangan lupa. Kalau don't send nanti nggak terkirim lagi. Izin Mas Ulung. Nah seharusnya di email para anggota udah terlihat jadwal besok tanggal 27, 28, 29. tadi saya ngetik kapan? Oh, sekarang ternyata ya. Oh, tadi salah nih. Masukin jadwalnya, kita edit aja. Tanggal 27. Oke. Nah, kita diedit juga bisa nambahin tag kan. Kalau lupa ID Zoom juga bisa. Oh, ini apa nih? Oh, ini mah kalender bukan yang saya buat, Pak. Oh iya benar. Rapat koordinasi penggunaan dan pendalaman workspace. Yang saya buat mana tadi, Pak? Mas Ulung tadi bikinnya tanggal 27 kalau nggak salah. Oh, nggak muncul? Soalnya Sabtu weekendnya kan Mas Ulung matiin Sabtunya. Oh, ini senjata makan tuan berarti ini. Ayo Pak Ulung. Hah? Mana tuh? Weekend yang di atas schedule. Weekendnya diliatin. Ya, show weekend tuh. Kok Nggak mati bisa Mas tuh. This option not available in this view. Oh, kita view begini dulu deh. Week. Tanggal 27. Nggak ada tanggal 27. So weekend. Tanggal 27. Nggak ada. Kita bikin lagi aja ya. Event. PDM 11. Rapat monitoring GWS.
Ini jangan tanggal 27 kalau gitu dong. Tanggal ya Mbak? Enggak kan? Jam 3, terus add guys-nya, jangan lupa jadwal at pmo audasmen.info, terus grupnya, grup PDM 11, terus sama organisasi. Oke. Terus tempatnya daring misalkan. Ini Zoom meeting. Emang ada tempat Zoom meeting? Oh ada. Jalan Merdeka Barat ternyata Zoom meeting itu. Nggak usah diisi aja Mas Sulung yang itu. Iya, nggak usah dah. Mana ada Zoom-nya, nggak ada di server kok. Ya idea. Oke. Sebentar Mas Sulung. Bapak Ibu untuk yang join with Google Meet ini nanti di close aja ya. Yang ini nih. Soalnya kadang dia ada teman-teman tuh kadang yang salah ngeklik, padahal dia itu kan mestinya kita masuk lewat Zoom ya. Tapi karena di sini tuh ada Google Meet, ada yang dia malah ngeklik. Biasanya dia otomatis ngasih link walaupun sebenarnya linknya nggak kebuka ya. Gitu. Jadi di close aja untuk yang itunya. Sebenarnya di Workspace ini kan ada gratis Google Meet gitu, berapa gitu ya, kita dipastikan lagi. Tapi memang karena sudah terkadung familiar Zoom gitu, meskipun Google Meet punyanya Google juga kalah juga sama si Zoom. Iya. Nah, Oke, dari Mbak Bilin tadi. Oh hilang lagi di sini. You even could need be great, you make have free calendar use. Pesannya itu Mbak tadi. Iya Mas Sulung, aku juga kadang gitu. Jadi dia nggak nge-record kalendernya. Itu kenapa ya? Kadang saya kalau bikin jadwal nih di sini, dia nggak nge-save ketika nge-tagging yang tadi SKM, jadwal, sama yang grup itu dia nggak mau. Jadi kadang nggak ada taggingnya. Coba salah satu dulu deh Mas Sulung, yang grupnya dulu aja. Nge-add satu. Bisa tuh. Coba tambahin satu lagi. Grupnya kebanyakan kali ya. Berapa sih kapasitasnya ini share? Kadang tuh bisa Mas Sulung. To send email to new. Oh, kalau enggak usah di share ke emailnya ya. Biasanya jadi, kan kita bedanya kalau di share di emailnya mereka di notif gitu ya. Biasanya kalau kita lihat email itu kan suka ada tuh nih kayak gini nih. Betul, cuman kan kadang kalau misalkan kita ada perubahan jadwal ya Mas Sulung, kalau nggak di-notify ke yang bersangkutan kan nggak ngeh kalau ganti atau geser apa mundur atau di cancel. Ya kalau mau diganti boleh. Coba kita send dulu. Oh bisa tuh. Tuh kan. Ini apa nih? Yang Devin could be updated. Tadi ada barusan ada muncul pop-up lagi kan? Kalau gitu, Bapak Ibu mungkin tidak perlu mengirimkan ke email ya. Cukup di kalendernya. Saya sambil lalu ngecek kenapa kalau di-share ke grup, ke banyak email, sering ada error seperti itu ya. Info jadwal pmo.audasmen.info ya. Oke ya. G11 pdm.info. Coba tidak perlu dikirim. Notigrad. Iya, nggak kelihatan. Nah, sambil lalu ngecek, ini yang terakhir adalah luring. Jadwal luring ini untuk apa?
untuk menginventarisasi jadwal yang luring agar antar PMO tidak saling berbenturan baik di sisi pesertanya ataupun dari sisi yang lainnya ya. Sudah sampai ke narsum belum ya, Pak? Belum ya. Serta undangan, detail peserta baru ke peserta gitu. Nah, nanti Bapak Ibu di project admin kita sebagai pendamping memberitahukan agar ini bisa diisi dan dimitigasi gitu ya. Jangan-jangan sudah acaranya sama-sama besok, undangan sudah sama tersebar, baru tahu sama-sama mengundang gitu. Nanti kan repot. Yang satu di Jawa Barat, yang satu di Manado. Bingung jadinya. Nah, ini bisa diakses di mana ngisinya? Ini semua yang isian, semua bisa dipastikan, semua isian tagihan-tagihan baik dalam bentuk form ataupun Google Sheet, itu filenya sudah bisa dipastikan miliknya admin gitu ya. Bapak Ibu di project admin, Bapak Ibu sebagai pendamping, melakukan edit, menambahkan record itu terhadap dokumen-dokumen yang ada dalam project admin. Nah, ini ngisinya di mana? Di sini ya, di jadwal ya, di Google Form ini. Ini saya Google-nya admin, tapi di sininya saya Gmail kan. Ya di situ tadi memang dalam satu Chrome itu ada akun untuk Chrome-nya, ada akun Google yang sedang aktif. Kalau misalkan saya buka di sini, seharusnya yang email pribadi saya nggak kelihatan di sini. Jadwal luring, di sini ya. Nah, ini tinggal hanya pilih Bapak Ibu PDM berapa. Berarti jangan iseng ini ya, nanti orang yang PDM itu ngisi PDM yang lain di sini nanti. Oh, tapi di sininya kan ketahuan. Jadi kalau iseng ketahuan Bapak Ibu. Oh, PDM 11 kok ngisi jadwal PDM 05. Nama kegiatannya ada panduannya nggak di sini? Jadwal luring, saya kira ini cukup jelas ya. Nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal, terus tinggal dipilih-pilih, kemudian di submit. Biasanya kalau di submit, Bapak Ibu seharusnya bisa melihat yang di sini. Biasanya di paling bawah nanti. Coba ya kita isi ya. Coba kita isi. Boleh nggak Pak Jimmy dibuat uji coba di sini? Belum Pak? Oke, kalau ini mungkin dari tools lebih mudah Bapak dan Ibu ya, karena ini akan mengcopy dari yang luring tadi Mas Ulum. Cuman dia highlight di sini adalah hasilnya nanti. Yang di hasilnya sebelah kanan ini ya. Betul. Jadi Bapak dan Ibu. Betul. Jadi ini sebenarnya tugas kita sebagai project admin menginput jadwal yang sudah didiskusikan di internal PMO masing-masing, dan sebagai pendamping nanti mengingatkan project admin yang Bapak Ibu dampingi. Kenapa saya bacanya lihatnya WA Mas? Ini lihat WA Mas Ulum saya. Oke. Jadi misalnya ini ketika ada muncul rekomendasi, ini yang sedang Mas Edi. Jadi maksudnya adalah ketika nanti Bapak dan Ibu pendamping melihat jadwal PDM 05 dengan 08 misalnya berbentrokan, diinformasikan ke project adminnya bahwa ini ada cross schedule di rekomendasinya pasti nanti mungkin tidak akan lanjutkan, tapi mungkin nanti didiskusikan atau ditunda atau dibatalkan. Jadi poinnya untuk yang luring itu terutama untuk yang nanti rekomendasi ya, ada diskusi dengan project admin bahwa jadwalnya ada cross schedule. Izin Pak, mungkin biar sekaligus saya langsung yang ke dashboard ya. Kalau dashboard kan nanti mungkin sambil lalu ini saya sempurnakan. Boleh. Misalkan dari tadi untuk koneksi ke API Google gitu. Kalau yang ini sudah sama, tinggal yang di grup ya. Ya, silakan. Yang di grup ini. Mungkin dari akses Mas Ulum pertama, ketika ada PMO kodasmen.info ini, yang bisa akses itu siapa? Batasannya seperti apa? Coba kita akses di luar PMO dulu ya. Kita coba akses di luar PMO. Apa yang terjadi? Ini public. Ini tanpa login ya. Ini juga public, bisa diakses. Benar ya Pak? Berarti sudah kita buka ya? Public ya? Back to home. Terus draft-nya. Nah, coba kalau tanpa akses, dia bisa membuka, tapi bisa ngedit nggak? Oh. Mungkin nanti kita ubah aksesnya aja ya Mas Ulum. Ya. Jadi nggak public gitu. Silakan coba dirubah Mbak Bilin. Nanti malah semua orang bisa melihat ini. Iya, Harusnya nggak bisa. Di view aja sih, ngedit sih nggak bisa.
Tapi sih idealnya sih nggak usah. Mungkin karena kemarin masih ada yang trouble ya, misalkan anggota tertentu tidak bisa membuka gitu. Oh ini juga jadi publik ya, walaupun hanya view ya. Sebenarnya kembali ke yang tadi, ide besarnya itu hanya untuk membuka saja, navigasi. Karena kalau mencari di dokumen drive kita, ya di sini, itu segambreng keluarnya, coba. Nah kayak gini nih. Seharusnya kan cuma 4 folder. Nanti mungkin foldernya nanti Pak Jimmy atau Mbak Pilin yang menjelaskan yang struktur folder ini nih. Project charter, rapat, monif, desain gitu. Oke. Setelah itu di jadwal ini hanya nge-framing kalendernya di salah satu PMO, di frame di sini. Idenya itu biar ketika masuk dashboard, mau kemana-mana itu tidak perlu buka di tab baru gitu ya, hanya cukup di sini gitu ya. Nah, di report mungkin Mbak Pilin. Nah, ini kalau di report nih, di report kenapa ini nggak tampil? Ini share file-nya nih, Mbak Pilin. Nah, itu Mas Ulum, barusan kan saya ubah jadi restrict ya. Selain yang sudah terdaftar, yang udah kita tentuin itu, pokoknya nggak bisa ngebuka linknya. Nah, kalau misalkan nggak ngebuka linknya, nanti kesininya. Kalau sebagai viewer kan ya memang benar tuh, tadi ketika Mas Ulum buka di sini, dia sebagai viewer, tapi kan masalahnya jadi bisa kebuka kemana-mana kan. Ya, Vladimir sama Nah, seharusnya begitu dirubah tetap di share Mbak Pilin biar bisa diakses di sini. Berarti pakai yang viewer tadi awal ya? Bukan, jangan yang viewer yang bisa publik ya. Kalau settingan awalnya tadi itu semua orang dengan link itu bisa buka, bisa lihat. Makanya dia bisa ketarik ke sini. Kalau misalkan kita aware, kalau misalkan nanti jadi public, berarti kan mesti diubah ke restrict tuh Mas Sulung. Jadi kalau ke restrict kan resikonya ke sini dia nggak bisa narik kan. Bentar. Sini ya. Nah, di situ. Oke Mbak Bilin, sambil lalu dijelaskan ke yang materi sebelumnya, ini saya kembalikan ke awal dulu ya. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Ulum. Silakan Pak Jim. Oke, makasih Mas Ulum, Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan untuk yang di grup dan di kalender. Nanti Bapak dan Ibu tolong dicoba di masing-masing dengan yang akun yang tadi. Nanti jika ada pertanyaan terkait untuk yang di grup ataupun di kalender, jika sekarang masih belum terbayang bisa di grup kita yang di WA ya, yang di WAG untuk yang PDM 11. Oke, kami lanjut ke sesi berikutnya untuk yang di dokumentasi. Dokumentasi ini sebagai catatan ada satu PR kami yang belum kami selesaikan untuk yang definisi operasional, memastikan folder rapat dan untuk yang di desain. Nanti Mbak Pilin akan menyampaikan untuk yang dokumentasi dengan catatan apa yang disampaikan Mbak Pilin berdasarkan keputusan sampai dengan hari ini. Silakan Mbak Pilin. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Izin Bapak Ibu, saya lanjutkan materi untuk yang dokumentasi ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu udah ada yang belum pernah pakai Google Drive atau udah semua ya? Kalau kita mulai dari awal aja ya kalau gitu.
Ya. Nah, biasanya kalau misalkan ketika kita masuk ke browsernya Google itu, ketika masuk kan defaultnya seperti ini ya, Bapak. Ini. Nah, kalau kita mau masuk ke Google Drive, itu kita klik yang Google Apps, menunya itu apa aja. Nah, untuk masuk ke Google Drive, itu kita klik yang menu Google Drive-nya ini. Nah, ini untuk yang PDM 11 ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah masuk ke Google Drive-nya, kita pilih yang menu Share with Me. Share with Me ini sudah disetting oleh admin PMO-nya, super adminnya, bahwa semua email project admin, baik project admin PDM 1 sampai PDM 18, itu sudah disetting Share with Me untuk dokumen utamanya. Jadi kemungkinan Bapak Ibu nanti ketika ngecek ke Share with Me itu akan campur dengan file-file yang di-share oleh PDM lain. Misalkan contohnya ini ya, PDM 6 nih, dia baru saja upload dan dia itu nge-tagging bahwa oh ini mesti di-share nih ke PDM 11, atau misalkan dia nge-tagging email yang memang untuk semua project admin. Jadi di Share with Me ini yang di Google Drive-nya PDM 11 itu akan banyak dokumen, baik folder maupun file yang di-share oleh project admin, maupun nanti ada anggota grup atau misalkan dari tim SKM. Nah, pertama saya jelasin dulu ya untuk yang dokumen utamanya. Nah, kalau di Google Drive kita, dokumen utamanya itu sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 dokumen ini. Yang pertama itu ada folder project charter. Kalau Bapak Ibu tahu, setiap PDM itu dia punya dokumen project charter. Nah, dalam project charter ini ketika kita klik project charter itu ini yang ini ya Pak Bapak Ibu. Project charter. Nah, di sini itu harusnya ada 18 dokumen. Di sini jadi ketika kita masuk folder project charter itu langsung masuk dokumennya, tidak ada folder di level berikutnya. Nah, khusus project charter ini kita itu seharusnya dari format filenya ya. Format filenya itu harus paparan. Karena memang format dari Dirjen itu seharusnya dalam bentuk paparan. Dan isinya itu sudah ditentukan isinya tuh apa aja. Contoh yang PDM 11 aja ya yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, project charter itu isinya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah format dari Pak Dirjen. Di dalamnya itu ada nama program, ada objektif atau tujuan, ada scope atau ruang lingkupnya, deliverable-nya, kemudian ada activity, research, time frame, dan anggaran. Nah, inilah yang disebut dengan project charter. Nah, akan tetapi ya Bapak Ibu nanti sebagai pendamping itu mesti ngingetin lagi nih ke PDM yang didampingi. Contoh nih, PDM 1. PDM 1 itu dia bentuk dokumennya Word. Jadi mesti diingetin ke project adminnya bahwa dia harus, kalau memang dia mau ada project charter yang bentuknya Word silahkan. Tapi khusus untuk yang dokumen di dalam folder project charter, itu dia harus bentuknya PPT. Dan formatnya harus sesuai yang dari Pak Dirjen. Kemudian di sini dia itu si project admin harus mengupload. Jadi dokumen itu bukan bentuk shortcut ya. Ini kan shortcut nih. Jadi si PDM 2 ini dia hanya nge-share file. Nge-share filenya melalui shortcut. Jadi dokumennya itu berada di drive-nya dia kasih shortcutnya ke kita. Gitu. Nah, seharusnya dokumen itu yang ada di sini, yang terakhir ya ada di sini. Ketika misalkan nih si PDM 1 dia mau mengupdate, yang update-nya dokumen yang ada di sini. Karena tim SKM maupun PDM lain yang misalkan berkaitan, dia misalkan nih dia itu PDM 2 kurikulum. Tapi dia mau tahu nih di sekolah penggerak yang PDM 1 tuh seperti apa. Kebijakannya seperti apa. Nah, dia pasti ngeliatnya ke sini. Nggak mungkin dia mesti nanyain satu-satu ke PDM yang lainnya buat tahu dokumen terakhirnya itu yang mana. Jadi nanti Bapak Ibu memastikan bahwa si project admin itu telah mengupload dokumen
project charter dalam bentuk file PPTX ke dalam Google Drive yang sudah ditentukan. Nah, untuk Google Drive ini itu punyanya admin. Kalau Bapak Ibu lihat tadi di halaman sebelumnya di sini ini tuh adalah Google Drive-nya admin, super admin. Kenapa? Supaya semua project admin itu dan anggotanya bisa mengakses ke dalam satu drive. Nggak perlu masuk ke drive-nya, misalkan mau nyari sekolah penggerak, masuk dulu ke PDM yang 01 drive-nya, nanti kurikulum ke PDM 2 dan berikutnya. Kalau kayak gitu kan bulat ya. Makanya di sini itu kita siapkan satu drive super admin. Jadi semua PDM itu akan mengupload ke folder itu. Itu untuk yang project charter. Dan dipastikan di sini itu hanya ada satu dokumen untuk satu PDM. Kalau diperhatikan di sini masalah pertama adalah di sini ada file yang dia bukan dalam bentuk PPTX. Dia bentuknya ada yang bentuknya Excel. Gitu ya Bapak Ibu. Kedua, di sini bentuknya shortcut. Seharusnya dokumennya yang diupload ke sini. Ketiga, satu PDM ada yang memiliki dua dokumen. Seharusnya satu PDM, satu dokumen, dan itu PPTX. Begitu. Itu untuk yang project charter. Kemudian yang kedua adalah folder rapat. Folder rapat ini dia itu di dalamnya ada level 2 foldernya. Di folder 2 itu saya kembali ke share with me, nih yang ini. Untuk folder rapat di dalamnya itu ada level 2 foldernya. Ada rapat Ditjen PDM, ada rapat PT PDM, ada rapat antar lintas unit utama, dan rapat internal PDM. Nah, kalau rapat Ditjen PDM itu biasanya rapat yang dihadiri eselon 1 dan rutin setiap hari Senin ya. Senin malam jam 7. Nah, di sini sebenarnya kesepakatan terakhir dengan tim SKM, dengan Bu Evi, Mbak Indah, dan Bu Saud, bahwa untuk rapat ini foldernya hanya sampai level ini. Di dalam folder ini tidak boleh ada folder lagi seperti ini. Kesepakatan terakhir seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam PDM yang Bapak Ibu dampingi itu ada folder lagi di dalamnya, mohon untuk dikoordinasikan. Nanti kalau misalkan nih dari PDM itu bilang nggak bisa, kalau dipecahkan di dalam sini dokumennya banyak, antar campur-campur. Atau misalkan ada masalah yang lain, ada pertimbangan lainnya, makanya dia difolderin lagi di sini. Nah itu bisa disampaikan ke kami atau mungkin bisa lewat ke Pak Jimmy. Ya. Oh, Mas Suryo kepencet. Nah, kemudian habis itu ada folder kedua, rapat UPT PDM. Rapat UPT PDM ini adalah folder untuk dokumen yang sebenarnya diisi untuk rapat setiap hari Rabu. Yang jam 8 itu yang kita rapat rutin dengan UPT, baik UPT di Podasman, yang BBPMP itu, atau dengan yang di GTK, atau dengan yang di vokasi, atau mungkin dari eksternal. Itu dokumennya di sini. Nah, yang ini kami juga kurang tahu kenapa dia ada di sini ya. Biasanya kan kita hanya bahasnya terkait PSP. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa koordinasikan terkait pemetaan foldernya di dalam sini tuh. Kenapa sih di sini ada folder lagi gitu? Padahal di sini itu memang akan bergabung jadi satu semua PDM itu. Gitu. Kemudian folder ketiga, rapat antar lintas unit utama. Nah, sama Bapak Ibu, isinya kan dia kayak gini ya. Seharusnya itu di sini tuh langsung ke dokumennya, sama seperti project charter tadi. Untuk yang 3 folder ini seharusnya di dalamnya langsung dokumennya, bukan per folder. Nah, kemudian rapat internal PDM. Nah, sebagian besar peran PDM itu ada di dalam sini. Karena di sini tuh semua folder masing-masing PMO. Di sini ada PDM 1 sampai PDM 18.
Di sini adalah folder rapat dokumen final yang dipakai Bapak Ibu ketika koordinasi. Misalkan contohnya untuk yang rapat ini yang sampai level ada per PMO-nya itu hanya di rapat internal ya Bapak Ibu. Kalau di rapat UPT, rapat Ditjen, dan rapat antar eselon 1 tadi itu, antar lintas unit utama, itu langsung ke dokumennya. Nah, khusus untuk rapat internal, di sini karena sifatnya rutin ya, kayak kalau di PDM 11 itu kan kita setiap hari Jumat. Nah, di sini itu ada dokumennya setiap kita rapat, termasuk ada notulannya, contohnya yang PDM 11 ya. Nah, di PDM 11 ini, di sini ada dokumen paparannya. Di sini juga ada notulannya. Nah, untuk penamaannya ini sudah ditentukan formatnya dari tim SKM supaya ketahuan. Untuk bahan yang ini notulannya yang ini, bahan yang ini notulannya yang ini, sesuai tanggalnya nanti. Ini masih ada beberapa rapat yang memang belum ada notulannya ya. Nah, ada rapat yang dia misalkan kayak gini nih, 14 itu dia langsung notulannya, nggak ada bahannya. Kenapa? Karena kita langsung bahas dashboard gitu. Jadi di sini tidak ada bahannya, hanya notula hasil pertemuannya. Jadi memang tidak semua rapat itu akan ada bahannya. Nggak mungkin kan ya kita di sini ada file shortcut dari dashboardnya kita yang tadi gitu. Jadi lebih ke dokumennya aja. Itu untuk yang folder rapat. Nah, untuk yang di folder rapat ini, maksimal foldernya ada di sini ya Bapak Ibu. Maksimal foldernya ada di PDM. Ketika masuk ke dalam PDM, itu seharusnya tidak ada folder lagi seperti ini. Seharusnya. Jadi, di sini nanti akan jadi satu. Enggak yang materinya di sini, notulanya di sini, record zoom-nya di sini, undangannya di sini. Supaya tidak membingungkan kenapa dijadikan satu, itu biar kita sekalian lihat, ini materinya ini, notulanya ini, recordnya yang ini, undangannya yang ini. Nah, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan dari nama filenya seperti yang di PDM 11 tadi. Jadi seharusnya di dalam PDM itu sudah tidak ada folder lagi, langsung dokumennya. Itu untuk yang folder rapat. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga itu folder Monef. Nah, untuk folder Monef itu di dalamnya ada level 2-nya yaitu refleksi dan RTL paparan. Yang kedua refleksi dan RTL kertas kerja. RTL itu rapat tindak lanjut. Hai Mas Nafis. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kalau Bapak Ibu lihat, ini memang dipisah berdasarkan tipe filenya. Nah, kalau di sini sebenarnya dari Bu Evi belum netapin ya apakah untuk yang refleksi ini dilakukan oleh 18 PMO. Alhamdulillah. Apakah akan dilakukan oleh 18 PMO? Tapi untuk sementara kalau kita lihat ya dari program-program PMO itu yang di sini akan ada refleksinya itu seperti sekolah penggerak, kemudian ada yang kurikulum. Biasanya program-program prioritas seperti itu yang dia punya refleksi karena dia ada pertemuan mingguannya. Itu untuk yang Monef. Nah, kalau kita lihat di sini masih banyak yang belum ngisi ya. Karena dari mereka mungkin bisa jadi bingung sebenarnya Monef itu sebenarnya isinya tuh apa? Apakah kita masukkan ke dalam rapat? Karena ketika kita bahas terkait sebenarnya dokumen ini tuh masuk kemana? Karena kan ketika kita evaluasi ya di rapat ya, apakah itu masuknya ke rapat atau ke Monef? Nah, untuk detailnya, untuk lebih jauhnya nanti kami akan koordinasi dengan Bu Evi dan tim SKM lainnya. Karena beliau akan memberikan definisi operasional untuk setiap foldernya seperti apa. Namun untuk definisi umumnya ya, itu Bapak Ibu bisa melihat di sini isinya tuh apa aja sih gitu.
Nah, kemudian kita masuk ke folder keempat. Folder keempat itu folder desain. Nah, desain ini isinya mirip dengan rapat internal. Jadi di dalamnya itu ada 18 folder PDM. Nah, di dalam sini sama juga dengan yang tadi bahwa di dalam sini seharusnya tidak ada folder lagi di dalamnya, langsung ke dokumennya. Sebagai contoh yang di PDM 11. Yang di PDM 11 itu isinya anggaplah ini seperti kita kalau mau nge-exercise program ya. Di sini tuh ada catatan terkait final SK, terus kita pernah ngedraft project charter, misalkan kita nyimpen bahannya Bu Saud atau misalkan nyimpen bahannya Pak Dirjen. Itu kita di sini. Gitu. Jadi kayak apa ya? Penyimpanan internalnya masing-masing PDM lah gitu. Misalkan dia mau nge-share ke yang PDM lain pun dia bisa ngecek di sini. Kayak misalkan Bapak Ibu ada penugasan terkait kurikulum gitu. Sebenarnya di kurikulum itu seperti apa? Bapak Ibu bisa ngelihat di folder mereka yang di sini. Begitu. Itu folder keempat. Nah, kemudian ada ada 3 dokumen. Nah, ini 3 dokumen yang agak Bapak Ibu harus merhatiin ya. Jadi itu di sini ada 3 dokumen. Yang pertama ada direktorat tautan penting untuk folder rapat 02 rapat, kemudian ada Google Sheet Directory tautan penting untuk yang folder desain. Yang satunya itu settingnya diubah sebentar Bapak Ibu. Sementara saya jelasin yang ini dulu ya Bapak Ibu. Direktori tautan penting. Nah, untuk di dalam Google Sheet ini kecil banget. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu. Di dalam folder ini itu ada 21 sheet. Jadi ada 3 sheet dari yang folder tadi Bapak Ibu lihat, ada rapat Dijen PDM, ada rapat antar PDM dengan UPT, rapat antar lintas unit utama, dan kemudian rapat internal. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengisi link dokumen itu. Misalkan dari desain nih, sekarang yang di rapat. Contohnya yang di PDM 11 saja ya, yang kita lebih paham isinya. Nah, di sini Bapak Ibu mengisi tautan terkait rapat tersebut. Contoh yang ada isinya tuh. Nih, rapat yang 9 September. Nah, di sini Bapak Ibu mengisi terkait link tanggal rapatnya kapan, agenda rapatnya apa. Ini kayak rekap jadwalnya gitu loh Pak, Bapak Ibu untuk yang di PDM itu. Jadi ada tanggal, ada agenda, ada link bahannya. Link bahan itu seharusnya ada 3 ya. Kecuali kalau misalkan si rapatnya itu tidak melalui Vicon, jadi dia hanya ada paparan dan notulanya saja. Tapi seharusnya setiap rapat itu seharusnya ada notulanya. Itu jadi nanti Bapak Ibu mohon mengingatkan ke seluruh PDM yang didampingi, seharusnya setiap rapat itu ada notulanya. Gitu. Jadi ada papar, link bahan, link notula, link Vicon, kemudian di sini PMO-nya dipilih. Nah, keterangan ini sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Kalau misalkan yang di sini itu nih dokumen pertama itu adalah paparan. Nih ya. Link yang pertama itu nah ini yang bahan paparannya. Oh, ternyata rapat yang tanggal 9 September tadi, rapat tanggal 9 September dengan agenda pembagian tugas PDM itu bahannya yang ini loh. Kita pembagian tugas waktu tanggal 9 September itu. Gitu. Ini untuk yang bahannya. Kemudian di situ juga kita nge-share notula. Nah, ini notula dari rapat tersebut. Kemudian selain notula kita juga harus nge-share link Vicon. Ini
Begitu ya Bapak Ibu. Mohon dipastikan bahwa setiap rapat itu harus ada dokumennya, minimal itu notulannya, dan itu di-upload ke Google Drive yang sudah ditentukan tadi di rapat internal. Karena ini kan foldernya rapat ya, rapat yang dimaksud di sini itu adalah rapat internal. Khusus yang PDM. Jadi di sini itu ada 3 folder tadi sama 18 PM. Kemudian di keterangannya ini, karena diadakan melalui Zoom, di sini diisi dengan link Zoom-nya. Ada link Zoom-nya, kemudian ada meeting ID-nya, kemudian ada passcode dari Zoom tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengisi jadwal, baik luring maupun daring. Jadi semua jadwal itu dimasukkan ke sini untuk jadwal rapat. Nggak yang cuman, oh ini jadwalnya daring nih, yaudah dimasukin ke sini. Oh luring kan lewat Google Form sana. Justru di sini itu kita merekap semua jadwal, baik luring maupun daring gitu. Ini untuk yang direktori tautan penting 02 rapat. Kemudian yang 04 desain. Nah, ini sama fungsinya dengan yang di direktori yang untuk 02 rapat ya Bapak Ibu. Bedanya di sini untuk yang folder desain. Tapi di sini tidak semua dokumen dalam folder desain itu harus di-tagging ke sini tautannya. Tidak harus semuanya dicatat ke sini. Hanya dokumen yang kita anggap penting. Misalkan kalau di PDM 11 itu kita ada paparan yang sebagai acuan kita, yaitu paparannya PMPO-nya Pak Dirjen. Yang pertama itu tanggal 31 Juli. Nah, ini yang ini gitu. Jadi ini hanya dokumen yang kita butuhkan untuk kita mention. Jadi tidak semuanya harus ada di sini. Terus kemudian ada bahan, habis itu misalkan keanggotaan itu sheet yang merekap ada supervisor, ada PIC, project admin, dan anggota. Jadi ketika kita ada perubahan, kita ngupdate-nya di sini. Tanggalnya juga diganti. Begitu seterusnya. Di sini ya khusus yang desain. Jadi jangan dicampur ya Bapak Ibu. Di sini itu desain dan jangan sampai kebalik karena takutnya nanti malah yang kita anggap penting dan mestinya ada di yang rapat ternyata malah kita masukin ke sini. Nah, bedanya untuk sheet-nya kalau di yang 04 desain ini hanya 18 PMO. Sesuai yang tadi di dalam folder Google Drive-nya. Nggak ada yang folder 3 rapat tadi itu. Itu kemudian yang LK. Nah, kemudian karena di sini nggak muncul ya Bapak Ibu, nanti kami cek lagi settingan untuk linknya. Saya buka di sini aja ya. Nanti untuk nama filenya itu adalah LKPMO. Itu seharusnya nanti muncul juga di share with me-nya itu Bapak Ibu. Cuman tadi mungkin gara-gara ngesetting yang di dashboardnya Mas Ulum, jadi kena juga yang di sana. Karena tadi sempat saya ubah. Nah, untuk yang LKPMO ini, yang mengisi adalah pendamping. Kalau untuk direktori tautan penting, yang 2 file ini, kemudian 4 folder ini adalah project admin. Bapak Ibu hanya berperan sebagai monitor, hanya memonitoring dokumennya. Begitu. Untuk yang Bapak Ibu kerjakan sebagai report itu ada yang di LKPMO. Nah, untuk LKPMO di dalamnya ada 3 sheet. Nah, 3 sheet yang pertama itu LK1 ketersediaan file, kemudian LK2 itu project charter, kemudian LK3 itu status project. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, ketersediaan file. Nah, untuk ketersediaan file ini, seperti yang tadi Bapak Ibu lihat, ada 4 folder. PC itu adalah project charter, rapat itu yang folder 02 tadi, monef itu yang 03, dan desain itu yang 04. Yang tadi Bapak Ibu lihat di sini. 1, 2, 3, 4. 4 folder ini. Nah, di LKPMO ini,
Di LKPMO ini Bapak Ibu mengecek apakah si PDM ini benar naruh tempatnya. Contoh, misalkan dia naruh folder dokumen rapatnya dia di dalam project charter. Padahal dari awal sudah disepakati bahwa project charter itu hanya satu dokumen bentuknya paparan dan itu satu PDM, satu file. Dan harus project charter, bukan rapat. Nah, kalau misalkan, kalau kemarin itu sempat ada kasus untuk PDM 4 dan PDM 7 ya kalau nggak salah. Dia itu naruh file itu di luar. Misalkan di rapat kemarin itu, mestinya dia menaruh file itu kalau 4 ya di dalamnya 4 ya Bapak Ibu. Tapi dia naruhnya di luar di sini. Jadi ada dokumen lagi di luar folder yang sudah kita tetapkan. Nah, Bapak Ibu bisa nge-warning ke project adminnya dengan menandai X dulu di sini, baru dihubungi Bapak Ibu kenapa dokumen ini ada di luar. Seharusnya di dalam dokumen project charter atau misalkan harus di rapat itu pun tempatnya di mana, kalau monef itu harusnya tempatnya di mana, isinya apa, begitu juga dengan yang desain. Itu untuk yang LK pertama. Jadi Bapak Ibu di sini akan ngecek kalau memang salah, ya salah aja, tandain aja pakai X. Atau kalau misalkan benar ya udah tandain aja benar. Si PDM 1 ini dia benar dokumennya tipenya, dia benar nempatinnya di project charter, dia benar tipe filenya segitu, dan dokumennya cuma satu. Yang rapat juga begitu dan seterusnya. Itu untuk yang LK1. Kemudian project charter. LK2 project charter. Nah, untuk project charter ini kita ngecek di dalam sheet project charter. Jadi di sini tuh hanya ketersediaan aja ya. Kalau yang tadi kita lihat di PDM 11 itu yang di Nah, di sini kan ada scope, jadwal, anggaran, kualitas, desain, dan risk. Nah, itu kita lihatnya di halaman ini aja. Karena ada beberapa PDM, ada beberapa PMO yang dia itu tidak menyertakan slide ini. Ada yang dia bentuknya uraian. Bentuknya uraian itu dan dia tidak mention semuanya. Dia misalkan cuma bahas yang aktivitinya doang atau hanya objektifnya doang. Dia ada project charter, ada dia paparan project charter, tapi isinya nggak lengkap. Nah, Bapak Ibu bisa nandain tuh yang di sini tadi. Ditandain, oh ternyata contoh nih si PDM 9 dia di sini ditandain X waktu itu, ini kayak lupa, ini udah diupdate atau belum ya? Ini ternyata dokumennya ada project charter, tapi ternyata dia tidak membahas soal scope, dia tidak membahas soal jadwal, dia tidak membahas anggaran, kualitas, desain ataupun risk. Jadi dia membahas yang lain dan itu dia namakan project charter. Nah, itu Bapak Ibu bisa koordinasi lagi tuh sama si project adminnya. Begitu. Kemudian yang LK3 status project. Nah, ini yang Bapak Ibu harus merhatiin ya. Di sini itu kita ngelihat progres pekerjaan si PDM itu, si PMO itu. Nah, ini kalau sebenarnya ya untuk ini tuh kita nggak perlu nyimpulin sendiri ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa ngelihat ini tuh di project charter. Nah, kita ngelihat nih contoh yang PDM 11 aja ya, yang lebih gampang kita ngelihatnya. Nah, untuk yang status project ini kami masih belum ada kesepakatan dengan Bu Evi. Apakah kita akan pakai folder baru lagi, progress report, atau kita bisa melihat di project charter? Karena sebenarnya warna-warna ini tuh Bapak Ibu tidak menyimpulkan sendiri. Bapak Ibu tinggal mengambil dari paparannya si PMO itu. Seperti yang tadi ya, ini paparannya project charter PDM 11. Di dalam situ Bapak Ibu hanya perlu mengambil ini doang nih. Status project, scope-nya, schedule, cost, risk, dan quality-nya. Ya, Bapak Ibu tinggal memilih warna di sini, disesuaikan dengan yang di sini. Contoh yang PDM 11.
PDM 11 itu, di sini itu kita melakukan ini bi-weekly ya. Tapi karena kemarin itu belum sempat jalan, jadi yang ini sementara diisi sebagian. Nah, contoh yang PDM 11. PDM 11 itu untuk periode 1 sampai 23 September, ini dokumen ini terakhir diupdate tanggal 23 ya Bapak Ibu kemarin. Nah, diisi di sininya. Di sini Bapak Ibu tinggal milih, nggak perlu ngetik. Jadi di sini ketika diubah itu dia akan ganti warnanya. Nih, kalau many change and complex itu dia warnanya merah, kemudian small change and simple itu warnanya kuning, kemudian no change itu warnanya hijau, berarti tidak ada perubahan, atau no document. Nah, no document ini sering terjadi Bapak Ibu. Sering terjadi ke banyak PMO, karena tidak semua menyertakan yang status project ini ke dalam paparannya. Atau bisa jadi karena dia itu pakai paparan default dari Pak Dirjen ya. Paparan default Pak Dirjen tuh ini. Defaultnya itu yang ini kuning, scope-nya kuning, schedule-nya hijau, cost-nya kuning, risk-nya merah, quality-nya hijau. Ada beberapa PDM yang dia tuh nggak ngupdate ini, jadi mau dari paparan awal kayak mau sampai paparan akhir itu kembar sama semuanya. Padahal mereka harus menyesuaikan ini dengan hasil analisis mereka yang setiap 2 minggu sekali itu sesuai dengan request-nya Pak Dirjen. Harus ada seperti evaluasi diri ya bahasanya. Apa sih capaian kita? Apa sih rencana minggu depannya kita tuh kayak gimana gitu. Nah, itu Bapak Ibu input ke sini. Kalau misalkan ada yang nggak nginput nih, dia di bahannya tuh nggak ada, Bapak Ibu koordinasikan aja. Ini progresnya gimana? Seharusnya ada loh. Gitu. Bapak Ibu di sini hanya tinggal memindahkan yang dari paparan itu ke dalam sini. Nah, untuk sementara karena kita masih belum ada kesepakatan sama Bu Evi ya terkait folder. Untuk yang PDM 11 itu sementara ada di sini. Nanti kalau misalkan ada penyesuaian lagi dengan Bu Evi, nanti kami sampaikan kembali ke Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang PDM 11 periode sampai Agustus, 31 Agustus. Nah, ini apa? Nah, di sini ada progress reportnya tuh. Yang pertama Agustus. Agustus itu dia di sini kuning, hijau, hijau, kuning, kuning. Nah, ini kita update nih ke sini. PDM 11. Kuning, hijau, hijau, kuning, kuning. Ini kan kemarin udah diupdate ya. Kemudian seharusnya di report selanjutnya, di progress report kemudian di periode berikutnya seharusnya ada perubahan. Perubahan itu antara lebih baik atau lebih buruk. Kalaupun tetap, itu harus ada alasannya. Misalkan nih, kalau misalkan dia dari kuning sebelumnya, di quality-nya itu kuning. Terus habis itu ternyata di sininya dia jadi merah. Nah, ini tuh berarti kan dia ada masalah tuh. Selama dia menjalani 2 minggu tuh masalah dia apa? Kok sampai quality-nya dia itu berkurang? Karena Pak Dirjen itu sangat aware dengan yang merah-merah kayak gini. Apalagi kelihatan banget dia menurun kualitasnya. Gitu. Akan lebih baik ketika dia itu jadi hijau. Tapi bukan berarti semuanya jadi hijau ya. Karena kita kan harus, nggak mungkin selalu baik-baik saja selama kita menjalankan PMO ini. Gitu. Itu untuk yang status project. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengupdate ini, nah ini juga bisa jadi bahan Bapak Ibu untuk report ya, nanti ke Pak Aswin. Nah, nanti setelah ini terupdate, semua sheet-sheet ini udah Bapak Ibu update, itu semua akan nge-link ke dashboard. Di dashboard ini tuh, Mas Luminnya udah update belum ya? Dashboardnya. Nah, dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Di sini itu akan muncul report dari yang Bapak Ibu kerjakan. Setiap hari, Bapak Ibu dimohon untuk menyempatkan diri untuk ngecek dokumennya seluruh PMO sesuai pendampingannya, siapa di PDM 1, PDM 2, dan seterusnya. Untuk memastikan dokumen ini tuh ada, gitu. Karena bisa jadi
dokumennya ada, tapi update-nya udah lama banget nih. Sekarang udah September akhir, udah tanggal 26. Bisa jadi dokumennya ada di situ, tapi dia filenya tanggal 1. Apakah memang dia tidak ada perkembangan, itu malah dokumen yang lama. Jadi Bapak Ibu juga mastiin lagi itu dokumennya benar yang itu atau ada updatean, tapi ternyata dia salah uploadnya ke drive dari project admin itu sendiri, karena dia memang punya penyimpanan sendiri. Padahal seharusnya project charter yang terupdate itu ada drive-nya super admin, termasuk rapat, monef, dan desain seperti itu. Kemudian kelengkapan project charter, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini lebih ke ada atau tidak ada. Kalau di checklist centang itu berarti ada, kalau misalkan cross itu berarti tidak ada, gitu. Kemudian habis itu yang status project. Nah, di sini nanti reportnya Bapak Ibu langsung link ke sini. Karena nanti PDM project admin itu kemungkinan dia nggak ngecek ke sini, karena yang bisa mengakses ini hanya PDM 11. Hanya Bapak Ibu sebagai pendamping. Supaya dari project admin tuh nggak merasa kayak, loh ini kan saya udah ngupload di rapat. Oh di sini masih cross. Nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk berkoordinasi dengan project admin. Begitu. Daripada ini entar dari project adminnya ada yang ubah ya karena dia merasa benar, nanti rusuh di sini. Makanya di sini kami batasi aksesnya hanya untuk PDM 11 pendamping dari PMO. Jadi nanti si project admin maupun dari anggota PDM-nya, PMO-nya, atau dari supervisor-nya, atau dari PIC, atau bahkan Pak Dirjen sekalipun, dia akan ngeceknya dari sini, tidak by dokumen. Begitu. Jadi mohon Bapak Ibu di sini harus secara rutin mengupdate progress reportnya, mengupdate laporannya, baik ketersediaan file, kelengkapan project charter maupun status projectnya. Begitu. Kemudian Mbak Pilin. Ya, Pak. Bapak dan Ibu sampai dengan disampaikan Mbak Pilin ada pertanyaan enggak? Takutnya terlalu banyak materi. Pada dasarnya prinsipnya sederhana sebenarnya. Kita sudah mendesain beberapa folder dan sudah mendesain beberapa rule, dan tadi disampaikan Mbak Pilin adalah bagaimana cara men-share dokumen sebagai catatan bahwa jangan sampai nanti kita men-share-nya ada shortcut. Jadi goals-nya adalah Google Workspace ini akan menjadi tool kerja, bukan cuma hanya menjadi tools untuk yang mengumpulkan dari shortcut. Nah, sampai dengan sini dulu Mbak Pilin. Bapak ini ada pertanyaan, silakan. Dari pertama nggak apa-apa, dari cara share screen, share file, menentukan akses dan lain-lainnya. Tadi kan sudah dibahas Mbak Pilin ya? Sudah Pak. Ada pertanyaan untuk yang share file dan untuk yang batasan akses? Silakan Mbak Adela. Ya, makasih Pak Jimmy. Sebelumnya saya adalah dari admin PDM 02 ya. Di situ kan aku memang yang aku pakai itu caranya adalah add shortcut to drive. Karena waktu sebelum ada ini udah ada G Drive tersendiri untuk PDM 02 gitu. So, maksudnya sih sebenarnya lebih ke supaya kalau misalkan nggak pindah mutasi ke sini gitu, karena kan agak repot ya, harus ganti link lagi dan segala macamnya. Untuk add shortcut to drive itu juga sebenarnya isinya kan sama aja ya Pak Jimmy ya. Kenapa nggak boleh shortcut to drive ya? Pertanyaanku sih itu aja sih. Ya, karena menurut aku soalnya sama aja, kalau misalkan kayak ada perubahan pun dia akan otomatis ke-update, otomatis terupdate gitu. Terus kalau kayak di PDM 02 kan ada weekly meeting yang decknya 1 gitu ya, setiap minggu ya itu aja gitu. Jadi dan itu akan terus terupdate terus gitu. Jadinya sih aku mau bertanya aja kenapa nggak boleh shortcut to drive, karena menurutku sih soalnya sama aja gitu. Makasih Pak Jimmy. Terima Mbak Adela. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, yang pertama adalah bahwa kita mencoba menyediakan tempat untuk kita berbagi
berbagi file, berbagi progres dan segala macamnya. Karena ini kan usernya bukan cuma dari PDM masing-masing ya, ada 18 PDM. Harapannya adalah setiap PDM akan bisa melihat yang dikerjakan teman-temannya, terutama ketika mensinkronis atau lihat apa yang dikerjakan di PDM, apa yang beririsan tidak dengan kita. Jadi harapannya tetap nanti Bapak dan Ibu, saya yakin bahwa semua teman-teman di PDM ini sudah punya alat kerja yang awal di masing-masing drive-nya. Jadi mohon nanti digeser untuk yang alat kerjanya dipindahkan ke sini semua untuk yang bahan-bahannya. Nah, yang kedua untuk yang tadi shortcut, kenapa kami tidak menyarankan shortcut? Ketika shortcut itu sebenarnya kan akan 2 kali kerja ya. Shortcut yang pertama adalah ketika teman-teman tuh hanya membuka pintu sebenarnya. Membuka pintunya nanti ada di file yang di sana. Walaupun nanti kalau nanti mengolah hak akses segala macam, otomatis rule-nya yang digunakan adalah rule untuk yang akun yang lama posisinya. Sementara di sini kan ada beberapa juga rule-nya harus di-set oleh si project admin dengan siapa saja yang boleh membuka dan tidak. Bedanya masalah ini sih Mbak Adela. Dari sisi manfaat mungkin terasa sama dengan short atau tidak, tapi ketika nanti ada ada pengembangan nanti akan ketinggalan Mbak 002. Coba Mbak pilih kita lihat yang di aktivitas drive. Ini mungkin karena Mbak Dela sudah punya alat kerja ya. Jadi ketika di aktivitas drive itu yang di ini jangan di sini. Nah, di sini. Ini mohon bantuannya mungkin Mbak Dela. Nah, ini yang catatan kami di sini nih, Mbak. Jadi ini mungkin karena teman-teman sering kami sampaikan bahwa teman-teman ini sudah bergerak banyak sekali, tetapi ketika tercapture tidak terlihat tercapture, dan di sini pun sudah jalan dengan tim yang sekarang. Ini mungkin kalau seperti ini yang tadi yang akan muncul nanti seperti ini Mbak Dela, bahwa ini hanya punya 2 file, tidak pernah ditambahkan file dan tidak pernah diedit. Harapan kami sebenarnya di sini nanti akan teman-teman untuk kerjanya Mbak Dela. Kan rencana kami untuk yang PDM dan info ini akan kami sampaikan ke Pak Dirjen, ya ringkasnya dari sini. Ketika dia akan melihat, dia akan melihat di sini. Nah, mungkin Pak Dirjen melihat satu PDM 1 sampai 18, dikirim link semuanya 18 link, dia akan membuka semua 18. Ketika dia akan melihat, ya cukup dengan melihat di sini aja sebenarnya posisinya Mbak Dela. Jadi mungkin kalau dari aku, Izin menambahkan, Pak. Silakan Mas Ulum. Jadi benar tadi yang Pak Zimi bilang, jadi kalau bentuknya shortcut sama drive kita di Google Workspace itu tidak dianggap file, sehingga dia tidak bisa di-report berapa file yang dimasukkan ataupun diedit gitu. Makanya begitu shortcut juga identitas yang punyanya filenya jadi kosong kan kalau yang di PDM kosong. Nah, mungkin untuk masa transisi biar misalkan ini hanya opsi ya Pak. Misalkan bisa dijembatani begini. Di drive-nya PDM 02 tetap dibuat file, misalkan taruhlah project charter. Dibuatlah di situ project charter, file misalkan Google Slide ya, Google Slide. Nah, yang dilingkan itu di dalamnya saja. Jadi kalau dibuatkan Google Slide di project charter miliknya PDM 02, berarti dia nanti akan tercatat di sini nih file yang diedit atau di-create. Masuk baru di sini ada Google Slide yang dibuat. Nah, untuk yang dilingkan di slide-nya kalau mau begitu, kalau masih repot ya, masih repot migrasi di situ gitu. Migrasi di mana? Di Google Drive-nya gitu. Atau sambil lalu sekarang migrasinya model misalkan yang ditempati PDM 02 sudah punya Gmail sendiri misalkan. Bukan Google Workspace misalkan. Ya berarti mungkin dari Gmailnya sendiri langsung di-share ke sana, langsung di-copy di sana, nanti dirubah itunya yang punya, jadi tanpa merubah file, tanpa merubah apapun. Jadi misalkan ada satu file Google Slide ya, misalkan project charter miliknya 02, kemudian di-share ke pdm02@powdersman.info, kemudian dari situ
ownernya dirubah menjadi pdm02.info gitu. Agak mulus transisinya gitu. Itu Pak. Oke, makasih Mas Ulum. Jadi itu ya Mbak Dela, mudah-mudahan nanti Mbak Dela berkenan dengan tim dari 02 berbagi file untuk yang di drive sini Mbak Dela. Oh ya, baik Pak Jimmy. Oh ya, ada lagi pertanyaan aku, apakah yang upload di situ harus dengan email PA PDM02 itu ya, atau bisa selain email itu? Karena kan kalau yang selama ini terjadi kan DigiDrive PDM02 yang DigiDrive kita, ada saya, itu kan yang upload file nggak cuman saya gitu, misalkan dari tim PDM yang lain upload file langsung itu kan di situ terbaca. Nah, kalau misalkan yang upload file di situ bukan dengan akun PAPDM02, terbaca aktivitasnya juga nggak ya? Jadi nanti kalau untuk yang upload di sini kan domainnya di project admin ya Mbak. Misalnya PA02 itu akan mengupload dan ngeset status untuk yang akses untuk yang di file. Jadi tetap nanti teman-teman yang upload tetap Mbak Dela Mbak nantinya. Oh, jadi tetap harus pakai email itu ya Pak? Email yang Mbak Dela dapat yang apa yang namanya pdm.info2 atau apa gitu, aku lupa namanya. Iya ya, PDM02 itu kan. Jadi kalau misalkan ada, contoh ya Pak Aswin ngupload, itu nggak kebaca gitu atau gimana? Kalau di rekap sini nggak kebaca Mbak, tapi filenya diupload bisa nggak ya? Bisa aja. Cuma kalau yang ini kan keterbacanya dilihat dari usernya ya Mbak, usernya pdm.info-nya. pdm02.info yang Mbak Dela punya itu. Oh ya udah. Oke, nanti saya sampaikan deh. Soalnya saya juga ditanya kenapa chartnya ini kan kok kalau dilihat dari chartnya kan PDM02 kan kosong ya. Sebenarnya kalau kerjanya udah banyak ya. Padahal kalau dilihat dalam folder itu aku udah semua. Betul, ini padahal kerjanya udah banyak tapi kelihatan di gambar di halaman depan lagi. Oh, halaman depan 020 itu mesti kenapa? Iya, karena kan itu kan salah itu. Iya, terus saya lebih penasaran lagi. Kan ini supervisor Mas Aswin ya. Mas Aswin supervisor 11 kosong gitu kan lagi. Terus migrasi datanya kan juga lumayan ya, ada yang di microsite, semua kan jadi kita harus ganti tuh. Ya jadi lumayan PR sih. Itu sih Pak Jimmy. Iya, minta tolong Mbak Dela. Ya oke, siap. Mudah-mudahan tidak merepotkan Mas Aswin benar ya. Mungkin nanti aku bisa pakai itu kali ya, pakai yang tadi tuh yang pakai link dulu kali ya untuk migrasi depan. Boleh. Apa? Ya, siap. Makasih Pak. Makasih Mbak Dela. Bapak dan Ibu silakan untuk yang tadi untuk yang dokumen intinya adalah sudah disampaikan dokumen apa yang harus diupload ke folder yang mana dan hak akses ini penting ya. Hak akses teman-teman sudah membayangkan sebagai project admin nanti ataupun teman-teman anggaplah saya berhadapan dengan project admin semuanya. Sudah membayangkan ketika ada file yang siapa yang akan diberikan akses, mana yang hanya view, mana yang boleh ngedit. Nah, teman-teman ketika menjadi pendamping pun ketika menyampaikan ke project admin, disampaikan hal yang sama harus dilihat dari kebermanfaatan file. Ada beberapa file yang mungkin lebih baik ketika tidak semua orang boleh edit. Ada beberapa file yang memang ya monggo, silakan itu alat kerja kita, silakan edit. Jadi itu nanti domainnya ada di project admin. Dan ini tadi tampilan ini dilihatkan Mbak Pilih ada tampilan ketika mengapa sekarang pdm.info itu lebih simpel. Kalau kita melihat drive, teman-teman ngelihat drive masing-masing, email masing-masing lah. Saya pribadi pun kalau melihat drive saya kusut ini posisinya. Banyak banget. Even saya mau lihat last modified sama siapa, nah share-nya by siapa. Saya pribadi menggunakan drive yang seperti ini agak sedikit membingungkan. Kayak harapan kami adalah kita cluster saja bahwa teman-teman view-nya terbatas hanya melihat yang berhubungan dengan PMO. Ketika tadi misalnya boleh nggak di PDM05 punya file sendiri yang tidak akan kami share, yang mau aja silahkan. Jadi sebagai alat kerja boleh nggak ya boleh aja, tapi yang masuk ke pdm.info itu adalah file yang nanti akan bisa dilihat oleh semua orang yang berhubungan dengan PMO-nya. Kalau lihat ini kan kusut nih. Tapi kalau kita ngelihat pdm.info, saya pribadi merasa bahwa oke, saya nggak perlu lihat hal yang nggak perlu saya lihat. Ini kan banyak banget yang mengirim link ke kita kan hampir setiap hari itu. Saya hanya melihat fokusnya adalah ketika ngomongin PMO, saya hanya ngelihat yang perlu saya lihat di project center-nya, di file folder rapatnya, di folder desain ataupun di monetnya, hanya itu. Yang lain berhubungan dengan kepekerjaan segala macam, itu akan saya pisahkan dulu
saya view-nya saya hanya untuk yang di PMO. Itu saya rasakan pribadi ya. Buat saya pribadi membantu ketika saya pengen melihat apa sih yang terjadi di PMO masing-masing itu di project chapter-nya dibanding ketika saya melihat draft-nya saya sendiri. Agak pusing saya bacanya. Itu, Bapak dan Ibu silakan lanjutkan Mbak Pilin. Sampai mana tadi? Yang ini udah? Udah Pak, tadi sampai strukturnya, terus pengisian dokumennya seperti apa. Oke, ada pertanyaan silakan Bapak dan Ibu. Kemarin pertanyaan dari Mas Varian dan sampai saya lupa Mbak Erdita ya, yang masalah definisi operasional untuk rapat sama untuk yang di desain. Betul ya, kemarin ada 2. Informasinya kami masih diskusi dengan Bu Mbak Indah dan Mbak Evi, tapi sementara adalah rapat adalah yang terkait dengan bahan untuk rapat dan lebih baik ketika hal-hal yang perlu ditindaklanjuti kita siapkan di folder rapat. Jadi ketika orang melihat ada rapat X, ini tindak lanjut apa sih rapat itu? Bahan untuk segala macamnya muncul di mana? Nanti akan muncul untuk yang di folder yang di 04, ada yang desain. Nah, 05 ini belum kami terangkan. Jadi 05 ini nanti rencananya akan memuat semua progress report dari kerjaan semua PMO. Ini mungkin nanti di kesempatan nanti ya. Sementara biarnya 1, 2, 3, 4 yang di-share. Dan yang paling penting jangan lupa untuk yang directory. Directory ini ibaratnya teman-teman mulai mencatat apa yang sudah di-upload di directory itu. Ini poin yang directory untuk rapat dan directory untuk yang tautan penting untuk yang desain 02 dan 04. Itu jadi ketika kita akan men-summary beberapa hal, beberapa jadwal, ketelitian kita dan jangan nanti pekerjaannya ditumpuk di akhir. Kadang-kadang satu hari kita akan ada 3-4 rapat yang mungkin terjadwal atau dadakan. Ya rapatnya ketika ada rapat langsung masukkan, ketika rapat ada masukkan. Jadi semuanya nggak acar-acar, jadi gampang kelihatan. Oke, itu dari saya. Ada lagi Mbak Bilin, silakan. Terima kasih Pak Jimmy. Saya izin lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya itu upload dokumen. Untuk upload dokumen sama ya, seperti Bapak Ibu biasanya kalau upload dokumen ke Google Drive. Mana tadi? Nah, misalkan saya mau upload ke rapat untuk yang PDM. Pastiin tempat kita uploadnya sesuai yang tadi ya Bapak Ibu, tempat uploadnya itu di mana, yang mesti diupload itu apa, tipe dokumennya. Nah, untuk misalkan saya mau ngupload dokumen paparan misalkan di sini. Nah, pastiin kita tuh nguploadnya bukan folder ya. Nguploadnya itu harus file, karena berdasarkan kesepakatan terakhir dengan Bu Evi itu kita tidak ada menambahkan level folder. Jadi kita hanya upload file. Misalkan saya mengupload yang panduan. Nah, untuk di sini Bapak Ibu, semua folder yang di sini di share oleh super admin itu sudah diatur settingan share-nya dari foldernya. Jadi misalkan di sini nih, jadi kan dia ada tanda ininya. Nah, itu artinya dia sudah tersetting untuk dia bisa di-share ke siapa aja sih, dia bisa diedit ke siapa aja sih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk ketika setiap upload nge-save lagi settingan share-nya sama siapa, yang boleh lihat siapa, yang boleh ngedit siapa, owner siapa, apakah kita mau mindahin dokumennya atau transfer apa. Nah, itu udah nggak perlu, kecuali kalau misalkan ada dari Bapak Ibu, dari project admin yang mau mengubah nih, oh nggak boleh nih, tidak semua PDM itu boleh melihat dokumen ini tuh isinya apa. Misalkan dokumen rahasia, cuman orang PDM, cuman anggota di PDM 11 nih yang boleh lihat, selain itu nggak boleh. Yang boleh cuman PDM 11 dan tim SKM doang. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengubah di sini. Tapi by default dia itu sudah settingnya seperti itu. Misalkan ini dokumen yang tadi barusan saya upload ya, yang ini di 1324. Di sini itu sudah default. Jadi dia ngikutin format share-nya dari foldernya itu. Jadi nanti mohon diingatkan, Bapak Ibu mengingatkan kepada project admin,
ngecek lagi kalau memang nggak boleh di-share, misalkan yang bisa mengakses itu terbatas, mohon diubah di sininya. Gitu. Kalau misalkan nggak perlu ya sama seperti dokumen lainnya, dipersilakan untuk tidak perlu mengubah settingan share-nya. Itu untuk mengupload dokumen. Kemudian, nah ini yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi di sini di dalam panduan itu kami juga sudah menyampaikan bahwa untuk project charter itu tidak ada folder level 2. Jadi isinya itu langsung dokumennya. Jadi, satu PMO hanya memiliki satu file. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Di sini itu sama dengan yang saya jelaskan tadi. Project charter itu tipe filenya harus paparan, harus PPT. Kemudian yang rapat. Nah, rapat ini dia sebenarnya ya Bapak Ibu, kan kita kalau misalkan satu Google Drive itu menampung semua record Zoom yang gede-gede banget itu, yang per giga-giga, itu bakal penuh hanya dengan rekaman. Makanya di situ kami sediakan direktori yang tadi di luar itu ya, ada direktori rapat sama direktori untuk yang desain. Nah, untuk rapat ini mohon jika memang dilaksanakan secara daring, hanya ditaruh link record Zoom-nya saja, tidak perlu rekamannya dimasukkan ke situ. Gitu. Kemudian untuk Monef itu sudah dipisah berdasarkan foldernya. Ada yang bentuk paparan dan kertas kerja. Untuk paparan itu bentuk file PPT, kemudian untuk yang kertas kerja itu bentuknya Excel. Kemudian untuk yang desain, nah desain ini macam-macam dokumennya sebenarnya ya. Karena kan kita sumber dokumen itu ada yang bisa dia bentuk draft kayak Word gitu, atau mungkin dia Excel, atau mungkin PDF, atau mungkin paparan. Jadi untuk yang desain ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing PMO. Kemudian ini yang direktori tadi. Nah di sini Bapak Ibu, jadi kita masukin link tautan penting paparannya, terus notulanya, sama record Zoom-nya. Untuk paparan dan notula diupload ke folder terkait, tapi untuk record Zoom cukup dicantumkan rekamannya saja. Begitu. Ini untuk yang tautan penting rapat, jadi hanya untuk folder rapat. Di luar folder rapat tidak perlu dimasukkan ke dalam sini, ke dalam direktori ini. Kemudian ada direktori tautan penting 04 desain. Ini sama dengan yang tadi di rapat, hanya saja di sini untuk 18 PMO. Kalau dia yang sebelumnya itu dia ada yang 3 folder tadi, yang rapat Dijen, rapat PT, kemudian antar lintas unit utama. Nah, kemudian ada LKPMO yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini adalah report dari Bapak Ibu ketika hasil dari ngecekin satu-satu dari dokumen PMO yang Bapak Ibu dampingi. Di sini itu nanti bakal rekap yang masuk ke dashboard itu. Nah, langsung tadi ini udah ya yang dashboard. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, Mas Ulum ada yang mau diupdate nggak untuk penjelasan yang dashboardnya? Oke, Bapak dan Ibu, silakan juga ada yang ditanyakan terkait untuk yang dokumen. Jadi intinya kita akan terus melakukan perbaikan, kan kita harus terus melihat kebutuhan dari rekan-rekan kita. Saya pribadi masih merasa kami belum terlalu bermanfaat untuk PMO yang lain. Itu mohon maaf, ini pandangan saya terhadap yang di 11. Dan PR kita adalah untuk rekan-rekan di 11, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kita harus mengejar ketinggalan, kita harus paling paham terkait dengan alat kerja yang kita tawarkan, dan kita harus bisa meringankan pekerjaan rekan-rekan di PMO lain. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai terkesan bahwa kita menambah kerjaan ke orang lain. Harusnya kita memberikan sesuatu yang bisa meringankan pekerjaan orang lain. Minimal dari diri kita sendiri adalah kita memahami apa yang akan kita coba bantu ke orang lain. Kalau tidak memahami apa yang ingin kita bantu, ya ujung-ujungnya kita akan selalu dianggap membebani kerjaan orang lain. Mudah-mudahan setiap hari kita akan memperbaiki diri, termasuk saya sendiri, dan kita bisa membantu rekan-rekan di PMO yang lain.
Nah, untuk yang di dokumen, tadi saya sampaikan Mbak Pilin, mungkin nanti sekali lagi, sementara sampai dengan hari ini baru ada 4 folder dengan level 1 dan level 2. Sengaja tidak dibanyakan levelnya adalah dengan harapan bahwa ketika kita mencari dokumen tidak terlalu digging terlalu dalam lah, tidak terlalu sulit untuk mencari dokumennya juga sampai ke dalam-dalam. Nah, nanti ketika nanti ada perubahan, nanti mohon izin Bapak dan Ibu rajin-rajin melihat yang di panduan. Kami sekarang masih sedang mempelajari beberapa fitur tambahan yang dari Google Workspace, bagaimana cara kita bisa berdiskusi menggunakan Google Workspace ini sendiri. Karena jujur, aplikasi ini berbayar, kita bayar setiap bulan, dan logika saya simpelnya adalah ketika yang gratis ada dengan fitur yang sama, harusnya ketika berbayar, fiturnya harus kita eksplor lebih, dan harusnya fitur itu bisa membantu meringankan kerjaan kita, bukan malah menyulitkan kita. Jadi mungkin PR saya pribadi sebagai PIC nanti, sekali lagi, akan coba kami telah lebih jauh, dan mudah-mudahan nanti bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu di PMO yang lain. Untuk dashboard PMO, tadi sudah disampaikan Mas Ulum, cuman tolong dicek lagi Mas Ulum, dashboard PMO apa sedang diperbaiki atau enggak gitu. Oke Mbak Jimmy. Silakan Mas Ulum. Ini saya coba tambahkan untuk mempermudah ya tadi yang shortcut itu. Sebenarnya untuk apa? Untuk misalkan untuk di bagian tautan penting itu tadi, misalkan teman-teman ingin melakukan update di report misalkan. Share screen ya. Hanya untuk mempermudah aja sih. Mungkin yang rule-rule yang lain juga akan begitu, Pak. Ya, saya share coba ya. Ya, misalkan kan ini ada laporan. Nah, bagaimana teman-teman mau melakukan update terhadap sheet ini? Ini yang melakukan update siapa, Mbak Bilin? Yang teman-teman pendamping tahu ya? Iya, pendampingnya Mas Ulum. Ini saya bawa, saya tambahkan tombol di sini update laporan. Dia akan diarahkan ke Google Sheet yang tadi ya, yang dibuat Pak Bilin tuh. Itu ya. Dengan catatan yang apa, teman-teman sudah login ke akun PDM 11 atau di grupnya ya, di email pribadi. Itu ya. Mungkin yang lain nanti sambil jalan, saya coba buatkan navigasi semudah mungkin tanpa harus menjembrengkan yang di Word buka ini, biar satu kali klik langsung ketemu gitu ya. Itu aja Pak. Halo, Mbak Pilin sudah sampai dengan yang tadi untuk yang pemaparan untuk yang dokumentasi. Mas Ulum tadi sudah menyampaikan ada updatean untuk yang rekap laporan ya. Jadi kalau memang tidak ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu, jadi mungkin saya mengulang saja bahwa di weekly meeting nanti di hari Jumat ya Mas Aswin izin pukul 15.30 kalau saya nggak salah. Nanti mohon Bapak dan Ibu kita semua lah mulai mereport hasil dari pendampingan dengan tim masing-masing. Mohon kembali lagi dicek panduannya, mohon dicek penugasan dari Mas Aswin siapa akan melakukan pendampingan ke tim yang mana. Bentuk laporan seperti apa, nanti kita fokus yang di LK. Ada beberapa LK yang nanti mohon izin Bapak dan Ibu akan mengambil berdasarkan telaah Bapak dan Ibu melihat ketersediaan dokumen dan progres perkembangan dokumen dari masing-masing PMO. Jadi mungkin izin masih usulannya untuk hari Jumat ya. Hari Jumat masing-masing tim akan update apa yang sudah dilakukan pendampingan oleh masing-masing PMO. Itu mungkin Mas Asin, mohon arah berlanjut. Baik, terima kasih Pak Jimmy dan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dari PDM 11 ya, yang tergabung di PDM 11 tadi. Diskusinya sudah sangat panjang dan sangat detail. Mohon maaf saya tidak bisa tadi terlalu aktif juga. Ya harapannya seperti yang disampaikan Mas Jimmy ya, mungkin kita bisa mulai update. Saya yakin dari masing-masing PDM juga sudah banyak aktivitas ya. Mungkin belum terrecord, dan sekali lagi bagaimana apa yang kita lakukan ini tujuannya untuk mempermudah gitu ya. Mungkin dari sisi aktivitas bertambah, tapi dari sisi kebermanfaatannya mungkin akan secara overall ya, secara keseluruhan akan mempermudah kinerja dari PDM kita semua gitu. Saya rasa ini nanti termasuk bagaimana kita mencari file, bagaimana kita memanage file ya, menyimpan dan mencari itu. Saya rasa ini sangat baik. Jadi insya Allah mungkin hari Jumat ya berarti ya Mas Jimmy ya, kita coba melihat update dari masing-masing
PDM yang nanti mencoba merecord seperti yang Mas Jimmy tadi sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya, Mas Jimmy. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman. Kita terus bergerak untuk menjadikan PDM 11 ini tentu saja menjadi sesuatu yang bermanfaat. Demikian mungkin dari saya, Mas Jimmy. Terima kasih. Terima kasih Mas Aswin, Pak Direktur. Bapak dan Ibu izin, nanti kami akan penyesuaian untuk yang panduan, bahkan mungkin slide tugasnya Bapak dan Ibu sebagai pendamping, nanti yang untuk yang di setiap minggu ya. Setiap minggu walaupun secara resmi kan akan jadi weekly report, tapi mulai per hari ini mohon izin mulai pendalaman untuk yang tugas dari pendampingan dengan masing-masing PMO. Izin juga Bapak dan Ibu jika nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang dirasa belum jelas, mohon di-share di grup saja, biar nanti semua orang akan dengan mengalami hal yang sama, dapat dengan mudah, tidak perlu menanyakan hal yang sama, sudah tahu jawabannya seperti apa. Itu mungkin Bapak dan Ibu, jika tidak percaya, mohon izin perkenan Mas Aswin, mohon izin kali lagi, langsung menutup saja Mas. Terima kasih. Ini langsung ditutup? Kalau nggak ada lagi yang raise hand, nggak ada lagi yang nanya, berarti anggapnya sudah cukup untuk hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita tutup bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Pak Ini. Terima kasih Pak Nuril.